Chapter 21. Sendiri, Yao Chen masuk ke halaman bunga pahit. Dia menarik napas panjang. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai pertempuran sejati pertamanya. Kali ini bukan dia yang bertarung melawan orang lain yang mencoba membunuhnya. Ini dia yang mengambil inisiatif. Pertempuran ini jelas sangat penting baginya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa jika dia tidak pernah bertarung maka dia hanya akan bisa melarikan diri. Di dunia ini, satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah menjadi kuat. Puluhan angka dibebankan, benar-benar memotong jalan mundur Yao Chen. Bunuh pengganggu, lebih dari 10 dousi mengerumuninya. Yao Chen tersenyum, kecuali Douling datang. Satu-satunya hasil adalah duar, api melesat ke depan. Api aglomerasi 3 bunga, tinju api do, api hijau, ungu, dan biru terbentuk di depannya dan menembak ke arah dousis itu, menyebabkan tubuh mereka terbakar secara spontan. Douki mereka langsung dinyalakan di depan teknik api aglomerasi 3 bunga. Seolah-olah Yao Chen memperlakukan mereka seperti bahan-bahan berharga dan dia memolesnya. Langit dan bumi adalah kuali besar yang ia gunakan untuk memurnikan manusia yang hidup. Duar, hanya dalam satu langkah, dousi itu telah membakar semua douki mereka dan bau daging yang dimasak berasal dari tubuh mereka. Dalam sekejap, 10 mayat hitam jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjerit. Teknik yang kejam. Kepala penjaga keluar. Meskipun itu hanya sekelompok 1 bintang dousi, membakar 10 dousi hingga garing hanya dengan 1 kepalan yang mudah adalah sesuatu yang sulit bahkan untuk 9 bintang dousi sendiri. Keluarkan komplotan iblis ungu, saya tidak peduli dengan kalian. Satu-satunya kelemahan Yao Chen adalah kurangnya pengalaman. Tapi dia tidak bodoh. Jelas baginya bahwa ini bukan orang-orang komplotan iblis ungu. Siapa yang tahu mengapa? Tetapi kalimatnya ini menyebabkan ekspresi kepala penjaga berubah. Dia mengirimkan beberapa sinyal tangan dan bahkan lebih banyak lagi dousi datang dari sekitar. Benar-benar memotong jalan yang bisa diambil Yao Chen. Teman, siapa kamu? Siapa yang Anda tahu? Komplotan iblis ungu. Diam-diam memasuki kota bersama dengan selusin komplotan lainnya melalui jalan rahasia keluargamu. Bahkan di keluargamu ini adalah rahasia. Sangat banyak sehingga bahkan kepala keluarga saat ini tidak tahu tentang hal itu. Yao Chen agak bingung dan tertawa tak berdaya. Dia hanya ingin menggunakan komplotan iblis ungu sebagai korban. Yao Chen mungkin agak naif, tetapi jelas baginya bahwa dia akhirnya memasuki semacam persekongkolan tersembunyi. Aku hanya datang untuk komplotan iblis ungu. Apa yang ingin kalian lakukan tidak ada hubungannya denganku. Apakah begitu? Tangkap dia hidup-hidup. Dengan lambaian tangan pemimpin, lebih dari 100 dousi menyerang pada saat yang sama. Semua jenis tembakan douki berbeda terhadap Yao Chen. Ekspresi Yao Chen berubah. Menyebarkan tangannya, dia mulai berputar. Teknik dou, resistensi api 8 titik. Duar. Lebih dari 100 sinar douki dengan liar menyerang Yao Chen. Namun ketika debu mereda, Yao Chen stabil seperti gunung besar dan hanya pakaian luarnya yang sedikit terkoyak. Api dou benar-benar melindunginya. Setiap kali douki itu mendekati tubuhnya, mereka langsung dimurnikan. Duar. Pada saat ini, aura yang meledak dari tubuh Yao Chen adalah dari dousi bintang 9. Mengambil 5 pil, dia bisa menggabungkannya dengan teknik api aglomerasi 3 bunga untuk meledak dengan kekuatan yang benar-benar mengungguli miliknya sendiri. Kekuatan ini sebenarnya bukan milik tubuhnya. Itu dari menggunakan energi pil api ungu sebagai pondasi dan kemudian menggunakan teknik api aglomerasi 3 bunga untuk menelan energi surga dan bumi. Kekuatan sejati Yao Chen hanya dari dousi bintang 3, namun kekuatan yang bisa dia meledak sudah sangat dekat dengan seorang ahli douling. Ini peringatan terakhirku. Saya hanya mencari komplotan iblis ungu. Aku tidak peduli siapa kalian, tapi siapapun yang menghalangi aku lagi akan. Yao Chen mengambil napas dalam-dalam, dan ekspresi yang mendominasi muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, mati. Yao Chen mengepalkan tangannya, merasakan energinya saat ini. Kekuatan bintang 9 dousi adalah batasannya. Pada saat ini dia haus akan kekuatan yang bahkan lebih besar. Hanya dengan bertarung dia bisa benar-benar belajar mengendalikan kekuatan ini untuk dirinya sendiri dan hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan kekuatan yang lebih besar. Pertempuran bisa membuatnya maju, persis seperti memurnikan pil dengan membakar dirinya sendiri ratusan kali. Dia bisa meningkatkan kekuatannya. Naik, penjaga kepala sudah memeriksa kekuatannya. Chen hanya seorang dousi bintang 9. Kali ini dia mengirim pesanan sebelum secara pribadi keluar. Tombak pembunuh, serang. Penjaga kepala meledak dengan sinar cahaya keemasan. Itu sebenarnya douki atribut emas. Dikombinasikan dengan teknik dou tombak pembunuh, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang merusak. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi tombak pembunuhan saat ia menyerang Yao Chen.
Pada saat yang sama, ada juga 20 dousi yang juga memiliki douki unsur mas yang bergabung dengannya. Ini adalah sesuatu yang telah mereka lakukan berkali-kali dan merupakan formasi dou yang sering mereka gunakan untuk melawan seorang douling. Yao Chen menarik napas dalam-dalam, merasakan niat membunuh mereka yang padat. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki jalan mundur dan tempat untuk menghindar. Jadi dia hanya bisa meneruskannya. Teknik api aglomerasi 3 bunganya mulai beroperasi dengan sangat cepat. Energi 5 pilapi ungu. Di bawah tarikan teknik api aglomerasi 3 bunga, mulai menarik surga dan energi spiritual bumi, bergabung menjadi kekuatan Dado Usi bintang 9. Armor Douki yang berganti-ganti antara hijau, ungu, dan biru muncul di sekujur tubuhnya dengan api Dou tersembunyi di dalamnya. Api Dou ini adalah kekuatan sejatinya. Hanya dengan mengeraskan api Dou ini, dia yang berada di ranah Dousi dapat mengendalikan kekuatan Dadous Hi bintang 9. 2. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, tinju bertemu telapak tangan, dan puluhan gerakan dipertukarkan dalam sekejap. Yao Chen terpaksa dirugikan. Meskipun terkena beberapa kali, Dou Armor dengan api Dou yang terbakar di dalam hanya mengguncang beberapa kali untuk sepenuhnya menyaring semua Dou Ki atribut mas. Kamu adalah seorang alkemis. Penjaga kepala terkejut. Dari pengalamannya, dia berhasil menyadari bahwa teknik bertarung Yao Chen bukan keterampilan pertempuran normal, tetapi teknik pemurnian alkemis yang kuat. Dia memperlakukan mereka sebagai bahan obat untuk disempurnakan sampai mati. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Di saat kesusahannya, Yao Chen mengambil keuntungan dan menekan perutnya. Dengan suara pecah, Dou Armor atribut mas di sekitar tubuhnya bengkok dan robek. Hanya dengan satu pukulan api Dou Yao Chen, itu benar-benar meleleh dan terbelah. Bunuh dia. 20 dousi yang lain semuanya berteriak dan bergandengan tangan. Mereka berhasil menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, mengirimkan serangan yang tidak kalah dengan yang dari bintang 9 Dadousi ke bagian belakang kepala Yao Chen. Serangan gabungan mereka telah benar-benar mengunci ruang, sehingga Yao Chen tidak bisa melarikan diri. Yao Chen mendengus dan berbalik, menggunakan bahunya untuk memblokir serangan gabungan mereka. Api Dou miliknya beraksi. Douki yang menyerang, semuanya diperlakukan seperti energi yang berasal dari bahan obat saat penyulingan. Satu helai diubah, satu ditekan, dan banyak yang disempurnakan, sehingga hanya dalam sekejap mata, bola mas Douki telah muncul di samping kepalanya. Niat membunuh yang mendominasi beredar di dalamnya. Yao Chen berhenti sedikit, bahkan dia merasa ini adalah kejutan. Dia benar-benar dengan paksa memperbaiki energi dalam serangan musuh menjadi energi yang bisa dia kendalikan. Itu seperti pil penyulingan, melambaikan tangannya. Bola mas Douki ini menembak ke arah salah satu dari Dousi. Cahaya berdarah melesat secara diam-diam ketika Dousi melihat ke bawah karena terkejut melihat lubang besar di perutnya. Dia jatuh ke tanah, tidak bisa percaya dia telah mati begitu saja. Tapi bola mas Douki itu belum menghilang. Berbalik, ia mulai menembak ke arah Dousi lainnya. Dengan tusukan yang tenang, perut Dousi lainnya ditinju terbuka oleh bola mas Douki. Kemudian pergi untuk menemukan Dousi lain. Hasil ini adalah sesuatu yang bahkan Yao Chen tidak pernah bayangkan. Tapi dia tidak berhenti. Dia telah melihat berkali-kali bahwa banyak hal dapat terjadi saat pemurnian. Dengan cepat memanfaatkannya, seutas Doukinya bergabung ke dalam bola mas, membuatnya menjadi senjatanya sendiri. Dia mengendalikan bola Douki untuk menyerang semua berbagai musuhnya. Itu adalah pembantaian total. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 Dousi jatuh ke genangan darah. Tanpa kecuali, semua perut mereka ditinju bola Douki. Dengan hancurnya organ-organ dalam mereka, seluruh hidup mereka padam. Tidak, penjaga kepala yang baru saja berhasil menyelesaikan api Dou mengeluarkan teriakan menyedihkan. 20 Dousi itu adalah orang-orang yang telah dikeluarkannya selama bertahun-tahun untuk berkeringat dan berdarah sebelum kemudian menghabiskan upaya tanpa henti untuk melatih formasi khusus mereka. Bersama dengannya, mereka cukup untuk bersaing bahkan dengan seorang ahli Douling. Tetapi sekarang mereka telah mati di sini tanpa pernah mengalami pertempuran yang sebenarnya. Kau pasti akan mati, kau pasti akan mati. Penjaga kepala dengan marah meraung, tapi dia tidak pergi menyerang Yao Chen. Sebaliknya dia mengeluarkan peluit panjang. Di dalam halaman, mendengar peluit ini, leluhur keluargamu, Mushausen, mengerutkan kening. Semuanya, tolong tunggu sebentar di sini. Aku akan segera kembali. Mengatakan ini, Mushausen melompat. Tubuhnya ditutupi cahaya hijau. Para pemimpin komplotan di sekitarnya semua terkejut. Aura ini, kemungkinan besar dia sudah setengah langkah ke ranah Douwang. Tidak heran keluargamu berani melawan keluarga Feng. Kekuatan adalah jaminan mutlak untuk ambisi Anda.
Seberapa besar kekuatan yang Anda miliki juga seberapa tinggi ambisi Anda. Sangat jelas bahwa Mushausen sudah menyentuh penghalang Do Wang, dan itulah sebabnya dia berani memaksa keluarga Feng ke dalam pertempuran. Itu bukan lagi hanya beberapa konflik kecil tetapi perang tanpa henti yang tidak akan berakhir sampai satu pihak dihancurkan. Tetapi beberapa pemimpin komplotan tidak senang dengan ini. Tujuan mereka datang kali ini adalah untuk mendapat keuntungan dari kekacauan. Tetapi jika nenek moyang keluargamu menjadi Do Wang, dapatkah pasukan mereka yang tersebar berhasil terus bertahan di sekitar puncak kota bela diri, di depan yang kuat? Bisakah yang lemah tidur nyenyak? Sementara itu, di luar hati, Yao Chen tiba-tiba menjadi dingin. Energi yang kuat dan tak terbendung tiba-tiba menyerangnya dari jauh. Seorang level Douling, dan itu adalah bintang 9 Douling yang berada di puncak kelasnya dan hampir mencapai level Do Wang. Yao Chen berbalik tanpa ragu untuk mundur. Kamu tidak bisa melarikan diri. Penjaga kepala Muen membentak, ingin memblokir Yao Chen. Tetapi dengan lambaian tangan Yao Chen, bola Do Uki atribut emas berbalik dan langsung menuju Muen. Ekspresi Muen berubah dan dia tidak berani ceroboh. Do Uki pindah ke tinjunya saat dia menggunakan teknik Do tombak pembunuhnya untuk menghadapi bola Do Uki. Di saat yang sama, saat Muen menghancurkan bola Do Uki, Yao Chen menggunakan jejak Do Uki yang dia kirimkan ke dalamnya untuk membentuk Kapido. Bola Do Uki segera menjadi seperti kuali meledak dan semua kekuatannya meletus ketika ribuan sinar keemasan meledak. Mengambil keuntungan dari cahaya yang menusuk, Yao Chen menggunakan teknik api aglomerasi 3 bunga untuk mengirim kispir itu al surga dan bumi ke kakinya. Seperti panah yang ditembakkan dari busur, dia menembak dan hanya dalam beberapa kedipan jaraknya beberapa mil jauhnya. Mushausen sudah tiba di gerbang halaman Bung Apahit saat ini. Dia dengan dingin melirik kepala penjaga Muen dan mendengus. Mengulurkan tangannya, dia mengarahkannya ke punggung Yao Chen yang menghilang dan membuat gerakan menyambar. Tangan hijau besar tiba-tiba muncul dan meraih Yao Chen yang beberapa mil jauhnya. Namun pada saat ini, langit dan bumi menjadi kacau. Tangan hijau yang baru saja muncul segera redup dan tidak lagi bisa terbentuk. Ekspresi Mushausen berubah dan dia berbalik untuk melihat Muen. Ekspresi dinginnya mereda dan dia meletakkan tangannya. Bicaralah. Muen sangat hormat dan berlutut. Anak muda yang aneh ini mengatakan bahwa dia sedang mencari komplotan iblis ungu. Dia sepertinya bintang 9 Dado Ushi dan sangat mungkin seorang alkemis. Dia dengan cepat melaporkan detail pertempuran peristiwa gempar tadi. Mushausen tertawa dingin. Kamu semua telah ditipu. Itu bukan Dado Ushi, tapi Douling bintang 9. Baru saja tenaga tangan yang dia tembakkan itu telah jelas bertemu kekuatan pada tingkat yang sama seperti itu. Tampaknya faktor lain telah masuk ke rencananya. Tapi hal pertama, dia harus bertanya pada komplotan iblis ungu, siapa yang telah mereka provokasi. Kembali ke halamannya, Yao Chen menghela napas dalam-dalam. Berbalik, dia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, penatua telah menyelamatkan saya. Sosok Yaolan muncul dari ketiadaan. Kamu benar-benar jenius. Jangan Kanyao Feng, bahkan Wang Wei, jauh dari kesetaraanmu paling tidak. Dalam hal penguasaan, atas api, dan pemahaman tentang alkimia, tidak ada yang lebih kuat darimu dalam generasi murid terbaru. Ekspresi Yaolan sangat rumit. Teknik bertarung Yao Chen sangat jarang terlihat. Dia benar-benar memperlakukan musuh-musuhnya sebagai bahan obat untuk disempurnakan. Ini mungkin bukan cara bertarung yang tepat, tetapi bagi Yao Chen yang tidak belajar banyak teknik bertarung menggunakan energi fisik Do, untuk memikirkan metode seperti itu, berarti dia benar-benar jenius yang jarang terlihat di klannya. Kalau saja dia berhasil menyelamatkan ibu Yao Chen. Namun, di dunia ini tidak ada seandainya. Masa lalu sudah tertulis tinggal kenangan. Penatua terlalu memuji saya. Yao Chen agak lamban. Energi pilapi ungu dengan cepat memudar, dan kekuatannya jatuh kembali ke kelas Do Ushi. Aku akan memperingatkanmu bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Perubahan besar akan terjadi di dalam puncak kota bela diri dan Anda harus pergi secepat mungkin. Yaolan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yao Chen kaget, tapi dia menggelengkan kepalanya karena menolak. Aku butuh kekuatan. Kekuatan bukan segalanya, mungkin itu berlaku untuk orang lain. Tetapi pada saat ini, kekuatan adalah segalanya bagi Yao Chen. Satu-satunya masalah yang dia miliki adalah kekuatannya tidak cukup hebat. Dia harus menjadi lebih kuat, jadi dia tidak perlu untuk menghindari pertempuran. Yaolan membuka mulutnya dan ingin membujuknya. Tetapi apa yang bisa dia katakan kepada Yao Chen? Memang benar bahwa di luar klannya Anda tidak bisa bertahan hidup tanpa kekuatan. Terutama di Central Plains di mana para ahli sangat banyak jumlahnya sebanyak kawan. Berapa banyak masalah yang harus dihadapi oleh seorang murid dari klannya. Pada akhirnya dia hanya bisa menyetujui. Menempatkan cincin penyimpanan di tanah. Sosok Yaolan melintas dan dia menghilang.
Yao Chen membuka mulutnya. Melihat cincin penyimpanan, hatinya yang sedinginnya sedikit melunak hangat. Meskipun dapat diabaikan, setidaknya itu sedikit menghibur. Tidak semua orang tak punya perasaan diklanyau. Mengambil cincin penyimpanan, ia menemukan beberapa pil obat yang sebagian besar adalah lapis ketiga. Ada juga beberapa senjata. Hal terbaik di dalam adalah kuali obat yang memancarkan cahaya spiritual yang samar. Selain itu, ada teknik Xuan kelas Xuan, tinju pusaran dao api yang dapat dengan sempurna mendukung teknik kapi aglomerasi tiga bunga. Jelas Yao Lan telah memikirkan apa yang cocok untuk Yao Chen. Yao Chen menghangat sedikit dan mengeluarkan teknik tinju pusaran dao api, dia diam-diam menghafalnya. Dengan teknik kapi aglomerasi tiga bunga sebagai dasar, ia dengan mudah memahami semua deskripsi yang terekam di dalamnya. Chapter 22, Krisis Keluarga Feng. Yao Chen tidak terus mencoba mencari komplotan iblis ungu. Kepergian ibunya memiliki dampak mendalam pada relung terdalam hatinya. Dia tahu dia tidak punya waktu untuk bersedih saat ini, karena dia perlu menjadi lebih kuat. Dia bahkan tidak bisa membuang waktu. Hari berikutnya, dia terus pergi ke lelang harta berharga keluarga Feng untuk memperbaiki obat. Memproduksi pil obat tingkat ketiga sudah mudah bagi Yao Chen. Dia secara bertahap mulai membidik pil obat tingkat keempat. Pilapi puncak, pil obat yang bahkan lebih tinggi dari pilapi ungu. Itu mampu membiarkan douki unsur api seseorang menjadi beberapa kali lebih kuat. Sebutir pilapi puncak memiliki efek yang sama dengan pilapi ungu, yang dikombinasikan dengan teknik kapi aglomerasi tiga bunganya. Ini adalah pil penembus batas sementara, atribu, tapi yang dapat digunakan seorang dousi. Tidak, bahkan seorang dadousi harus dapat menggunakan manfaatnya selama mereka mengambil lebih dari satu butir pil. Kepala keluarga Feng Xiangti hampir tidak bisa berkata apapun karena takjubnya dan mulutnya sedikit bergetar. Jenis pil obat ini mungkin hanya dari tingkat keempat, tetapi bahkan beberapa alkemis tingkat kelima tidak akan mampu menguasainya. Cara dia memandang Yao Chen menjadi lebih terhormat. Pil-pil penembus batas sementara adalah istilah umum yang bisa membuat orang untuk sementara waktu melompat kelas. Itu memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan yang tidak dalam level mereka saat ini. Tuan Chen, pil obat ini, Feng Xiangti menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Apakah kamu berencana melelang mereka hanya dalam sehari? Cara menyebut nama seseorang berubah. Feng Xiangti menyebut Yao Chen telah berubah dari saudara Chen menjadi Tuan Chen. Bawa mereka untuk dilelang. Selain itu, dalam hal bahan obat, saya akan segera mempersiapkan mereka untuk kepuasan Tuan Chen. Yao Chen mengangguk dan sekali lagi fokus pada kualinya. Terus-menerus memurnikan pilapi puncak membutuhkan sedikit usaha darinya. Apa yang akan membuatnya menjadi lebih kuat hanya dalam waktu singkat adalah menggunakan pil obat. Feng Xian sangat sibuk di samping saat ia menyiapkan bahan obat. Dia hampir pegal, hampir pingsan hanya karena membantu. Tapi dia tidak merasa sedikit pun kesal dengan itu. Setiap kali dia melihat Yao Chen, itu seperti memandang dewa di matanya. Dia telah bertemu beberapa alkemis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang seperti Yao Chen yang memiliki efisiensi tinggi, tingkat keberhasilan, dan yang tidak lelah. Yao Chen menyempurnakan sampai dia kelelahan. Gagal 3 kali tetapi berhasil 8 kali. Pada akhirnya ia telah menyempurnakan 8 pilapi puncak dan lebih dari 100 berbagai pil obat tingkat ketiga. Pada saat dia pergi, sudah larut malam. Guru besar, mengapa kamu tidak beristirahat di sini? Feng Xiangti mengumpulkan keberaniannya dan bertanya padanya. Yao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Feng Xian melanjutkan, kalau begitu biarkan aku mengantarmu pulang. Yao Chen memikirkannya dan menyetujui. Kota ini memiliki jam malam dan ada patroli di sekitar kota. Seseorang seperti dia yang tertutup jubah hitam akan menarik banyak prasangka buruk, sehingga memiliki murid dari keluarga Feng menemaninya bisa menyelamatkannya dari masalah. Feng Xian agak bersemangat. Setelah menyerahkan ramuan obat yang mereka tawarkan kepadanya, dia dengan bersemangat berjalan bersamanya. Besok adalah pelelangan, dan dengan pil obat guru besar yang murni, keluarga Fengku tidak akan hanya mampu bertahan dari masalah kita saat ini, kita akan dapat naik ke tingkat berikutnya. Keluarga Feng berasal dan telah berkembang di dalam puncak kota bela diri. Itu adalah kekuatan lokal sebelum kota bahkan dibangun. Sejak awal, keluarga Feng selalu mempertahankan tempat nomor 3 di dalam kota. Menjadi rumah tangga yang kuat nomor 1 adalah ambisi lama mereka. Setelah pelelangan kali ini, mereka mungkin benar-benar dapat memperluas dan mengalahkan keluargamu. Menjadi kekuatan tertinggi kedua. Setiap langkah maju adalah dorongan besar untuk semangat. Yao Chen hanya mengangguk dengan tanpa perhatian sama sekali, tetapi kecurigaan tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Dia bertanya entah dari mana, apakah kamu tahu perkebunan bunga pahit? Feng Xian berkedip, ini industri keluargamu.
Guru besar, sudahkah kamu ke sana, keluargamu, kekuatan tertinggi kedua dalam puncak kota bela diri, keluargamu. Jika keluargamu bertarung habis-habisan dengan keluarga Fengmu, apakah keluarga Fengmu memiliki kemampuan untuk melawannya? Feng Xian terkejut tetapi tertawa, itu tidak mungkin. Meskipun keluarga Feng saya adalah ketiga, ketika datang ke kekuatan pertempuran itu tidak lebih lemah dari keluargamu. Ayah saya adalah Douling bintang 7 dan ada paman buyut di pengasingan yang merupakan Douling bintang 9. Keluargamu memiliki 3 Douling, tetapi hanya leluhur mereka berada di 9 bintang. Yang lain hanya pada tahap awal. Dalam pertempuran kekuatan pertempuran puncak, keluarga Feng saya pasti memenangkan pertempuran saat ini. Kekuatan memutuskan segalanya, dan pertempuran di antara anggota utama akan memutuskan semuanya. Dalam hal potensi tempur utama mereka, keluargamu tidak cocok untuk keluarga Feng. Bahkan jika mereka bisa menekan mereka dengan cara lain, mereka akan berani memulai perang dengan mereka. Jika perkebunan bunga pahit milik keluargamu dan komplotan iblis ungu ada di dalamnya, tampaknya jelas bahwa keluargamu memiliki kekuatan pertempuran rahasia yang tersembunyi. Dia bertanya, jika komplotan di sekitarnya bergabung dengan keluargamu, apa yang akan terjadi? Itu tidak akan mengubah apapun. Saya tidak tahu tentang tempat-tempat lain, tetapi dalam jarak 500 mil dari kota itu, tidak ada Douling tunggal di antara komplotan manapun. Yang terkuat hanyalah bintang 9 Dado Usi. Feng Xian terus tertawa. Keluarga Feng mungkin tidak begitu pandai menjalankan bisnis, tetapi ketika datang untuk memerangi kekuatan, itu pasti tidak lebih lemah daripada orang lain di kota. Yao Chen mengangguk. Melihat senyum percaya diri Feng Xian, dia bertanya-tanya apakah dia mungkin terlalu banyak berpikir. Mungkin saja rencana keluargamu di dalam halaman bunga pahit tidak direncanakan melawan keluarga Feng. Pada saat ini, seorang petugas patroli dengan cepat bergegas dari samping untuk menanyai mereka berdua. Kenapa aku tidak mengenalimu? Para petugas patroli didirikan oleh 3 kekuatan besar kota, keluarga Yao, keluargamu, dan keluarga Feng. Mereka semua memiliki orang dalam sistem, menjaga keseimbangan. Selama masa-masa normal, petugas patroli dari salah satu dari ketiga kekuatan itu, semua akan menyingkir ketika melihat tuan muda keluarga Feng. Tapi sikap pria ini sekarang sangat kasar. Dia langsung bergegas dan bertindak kasar padanya. Mendengar pertanyaan Feng Xian, beberapa rekannya dengan dingin tertawa. Hanya hantu yang akan mengenali Anda. Tersesat. Seluruh skuadron melakukan ancang-ancang di depan mereka. Dan orang-orang di belakang mereka menggunakan penutup malam untuk mengambil beberapa senjata tersembunyi dan menyerang Yao Chen dan Feng Xian. Kamu yang meminta. Feng Xian dengan marah meraung dan dengan lambaian tangannya. Angin dan guntur meledak dari lengan bajunya. Doukinya tampak seperti kabut berasap, berubah menjadi lapisan lain di balik pakaiannya. Senjata-senjata yang disembunyikan semua diblokir oleh kain doukinya. Sebuah cahaya berapi meletus dari tubuh Yao Chen. Dia langsung menggunakan api dounya untuk mengambil senjata dan dia akhirnya mencairkannya menjadi cairan yang meneteskan racun. Sungguh menyeramkan. Yao Chen melambaikan tangannya dan besi cair sekali lagi dibentuk menjadi senjata, menembak ke arah petugas patroli. Bahaya, mereka orang kuat, seru petugas patroli. Tapi pada saat ini Feng Xian sudah dibebankan dengan kain doukinya membelanya, mengabaikan berbagai serangan. Petir angin yang bergoyang di tangannya menjatuhkan mereka satu demi satu. Anjing-anjing yang tidak tahu malu, bicara, siapa atasanmu? Feng Xian belum menyadari titik krusial yang sebenarnya dan benar-benar ingin menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Dia pikir itu hanya masalah dalam sistem petugas patroli. Mata Yao Chen melotot. Dia telah sangat berubah baru-baru ini dan sekarang bisa merasakan bahaya dan suatu rencana yang lebih baik. Jelas baginya bahwa keluarga Feng akan memiliki perubahan besar pada itu. Pikiran sebelumnya tentang dirinya itu tidak berdasar. Feng Xian, tugas patroli telah rusak. Patroli keluarga Feng Anda mungkin sudah mati atau telah membelot. Anda harus kembali dengan cepat dan memberitahu rumah tangga Anda untuk bersiap bertarung. Karena anggota utama keluarga Feng sebanding dengan keluargamu, mereka harus bisa menanganinya selama itu, bukan serangan menyelinap tiba-tiba. Tetapi bahkan ketika dia berbicara, dari jauh rumah lelang harta berharga keluarga Feng meledak menjadi kobaran api hijau yang menakutkan. Di dalam kobaran api, banyak sosok tersembunyi yang bergerak. Ekspresi Feng Xian berubah dan dia tidak segera menjawab. Kain douki di sekelilingnya mulai bersiul, dan kabut tipis keluar dari jubahnya.
jelas dari benaknya. Dia telah menebak sesuatu dan dengan hormat berlutut kepada Yao Chen. Tolong, Tuan Chen, bantu keluarga Feng saya selamat dari malapetaka ini. Yao Chen mendukungnya, menatap api dari rumah lelang. Sedikit rasa takut merayap ke dalam hatinya. Mari kita pergi ke kediaman kepala keluarga Fengmu. Rumah lelang harta berharga adalah rumah bisnis untuk keluarga Feng di dalam kota dan bukan inti sejati mereka. Itu terletak di luar kota. Rumah keluarga Feng. Keluarga Feng mengendalikan area puluhan mil di area tanah bangsawan. Feng Xian mengangguk dan membawa Yao Chen keluar kota. Ketika mereka tiba di pintu gerbang yang menuju ke daerah yang dikontrol oleh keluarga Feng, mereka melihat ada mayat di mana-mana. Para murid menjaga gerbang dan darah mengalir di sungai. Jelas bahwa pembantaian baru saja terjadi di sini. Tidak mungkin. Tatapan Feng Xian tenggelam. Keluarga Feng memiliki formasi Dou yang hebat di gerbang timur ini, dan begitu diaktifkan, bahkan bintang 9 Douling tidak akan dapat menembus tanpa menghabiskan waktu. Tidak ada seorang pun di gerbang timur saat ini, tapi itu bukan kabar baik. Semua itu berarti bahwa musuh sedang menangani cara ini dengan setepat mungkin dan bahwa mereka tidak menyia-nyiakan sedikit pun kekuatan mereka untuk mempertahankan gerbang ini. Mereka berencana menyerang kediaman kepala keluarga dengan semua kekuatan mereka. Feng Xian bergegas ke pusat formasi dan melihat bahwa itu telah dihancurkan dari dalam, bukan dari luar. Pengkhianat. Ekspresi Feng Xian menjadi lebih tidak sedap dipandang. Dia masuk tanpa kata, menggunakan kecepatan tercepat untuk sampai ke kediaman kepala. Yao Chen mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan selusin mil ke depan, mereka sudah bisa melihat rumah utama keluarga Feng. Itu adalah bangunan besar dengan dinding tinggi dan prajurit terlatih yang mempertahankannya dengan ketat. Semuanya tampak sangat sunyi di bawah sinar rembulan. Feng Xian menghela nafas lega. Tampaknya tidak ada yang salah di depan, namun saat dia akan terus maju, ekspresi Yao Chen berubah dan dia dengan cepat menariknya kembali. Kita sudah terlambat. Apa? Ada formasi tersembunyi di depan. Perhatikan baik-baik langit. Yao Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke langit. Ada awan hitam terus-menerus melonjak di atas rumah utama keluarga Feng. Tapi tentu saja itu bukan awan yang benar-benar hitam, tetapi asap dari api. Tidak, aku harus menyelamatkan mereka. Itu akan sia-sia. Mereka memiliki Dou Wang. Yao Chen mengirim persepsi spiritualnya ke atas dan menemukan bahwa di antara awan hitam, itu ada aura yang kuat dan tak terbendung. Kecuali jika seseorang telah mengembangkan teknik terbang Dou khusus. Hanya Dou Wang yang bisa mengubah Dou Qi menjadi sayap dan membiarkan seseorang lolos dari ikatan bumi untuk melambung di langit. Tidak mungkin. Tidak ada Dou Wang di puncak kota bela diri. Bukannya dia tidak percaya padanya, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Jika ada Dou Wang sejati yang menentang keluarga Feng mereka, meskipun puncak kota bela diri adalah pusat alkimia yang populer, itu masih hanya sebuah kota kecil dan tidak akan mampu menarik minat para ahli di tahap Dou Wang. Tuan Chen, saya mohon, tolong selamatkan keluarga Feng saya. Yao Chen tersenyum pahit. Dia hanya seorang douhi dan menggunakan pilapi ungu, atau pilapi puncak paling banyak bisa membuatnya mencapai batas dado usi. Jika dia bertemu dengan Douling dia mungkin bisa keluar semua dan bertukar pukulan. Tetapi melawan Dou Wang adalah hukuman mati. Tuan Chen, keluarga Feng saya akan membayar berapapun harganya. Maaf, tapi aku tidak mau membantumu. Sebenarnya, Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Melihat Feng Xian, dia melepas jubah hitam yang dia pakai sendiri. Mulut Feng Xian turun. Melihat wajah muda Yao Chen, mulutnya bergetar dan hanya teriakan terkejut datang dari mulutnya. Saya bukan Tuan Chen. Saya hanya melindungi identitas saya. Tidak mungkin. Tuan Chen kamu, bagaimana? Jika lawannya adalah Douling maka aku mungkin bisa melakukan sesuatu. Yao Chen menggelengkan kepalanya. Menyela keterkejutan Feng Xian, dia berkata, ayo pergi. Pertama-tama kita harus bertahan hidup untuk membalas dendam. Tidak, aku harus kembali. Saya lahir dengan keluarga Feng dan akan mati bersama mereka. Yao Chen mengerutkan kening. Dia akan membujuknya ketika rasa surgawi yang kuat datang dari langit. Dou Wang menyadari ada sesuatu yang terjadi di sini. Cepat lari. Ekspresi Yao Chen berubah dan dia tidak ragu-ragu. Meminum pil api puncak dan berpegangan pada Feng Xian dengan satu tangan, dia mulai bergegas ke kejauhan. Aku, jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu, tapi jangan bawa aku jatuh bersamamu. Kalau begitu biarkan aku pergi. Tidak, Yao Chen memegang erat-erat padanya, dan dengan raungan dia menembak ke depan seperti panah dari busur. Dou Wang tiba-tiba muncul di langit. Seluruh langit dipenuhi cahaya hijau. Sekejap aura menembak langsung ke Yao Chen. Mustahil untuk menghindar. Benih hijau aura Dou Wang menggeliat masuk ke tubuhnya, menguncinya di tempatnya. Yao Chen memuntahkan seteguk darah hitam.
hanya aura jauh yang sudah melukainya dengan serius. Ini adalah kekuatan destruktif dari Do Wang. Namun dia dengan cepat mengkonsumsi beberapa pil obat penyembuhan dan dengan paksa menekan benih hijau itu. Menyeret Feng Xian bersamanya, Yao Chen melesat ke depan, muncul belasan mil dalam sekejap mata. Namun perasaan dikunci oleh benih itu masih belum pudar dan rasanya tatapan Do Wang yang kuat selalu terkunci di punggungnya. Hanya sekali dia bergegas belasan mil jauhnya dan memasuki hutan lebat perasaan itu menghilang. Ketika dia berhenti, Feng Xian berlutut di tanah dan menjerit sedih. Yao Chen menghela nafas dan menasihatinya. Jangan menangis. Aku tidak menangis. Itu hanya Setelah terseret dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia telah diguncang dan diseret, membuat bagian dalam tubuhnya berantakan. Tempat ini masih tidak aman. Yao Chen hendak berbicara ketika rasa sakit menjijikkan dari dadanya. Merobek pakaiannya, dia melihat tunas hijau muncul di dadanya. Itu adalah pertumbuhan benih hijau yang ditembakkan Do Wang ke tubuhnya. Dia bisa merasakan tunas hijau terus-menerus menyerap doukinya. Setelah itu tumbuh lebih besar. Itu akan merobek tubuhnya. Feng Xian melihatnya dan ekspresinya berubah sepenuhnya. Ini adalah seni benih kayu dari keluargamu. Itu teknik kelas D. Apakah itu berarti bahwa Do Wang berasal dari keluargamu? Bahkan wajah Yao Chen berubah agak hijau. Dia mencoba untuk menghapus tunas beberapa kali tetapi dia tidak dapat mengeluarkannya dari tubuhnya. Bahkan api dounya tidak bisa membakarnya. Dia hanya bisa menekan benih hijau dan mencegahnya meledak. Feng Xian menatap Yao Chen, masih agak tidak percaya bahwa Tuan Chen sebenarnya seseorang yang bahkan lebih muda darinya. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa bahkan dalam menghadapi teknik Do Wang, Yao Chen sebenarnya masih bisa bertahan. Seni benih kayu keluargamu sangat mengerikan. Benih hijau itu akan meledak tiba-tiba, menggunakan tubuh orang itu sebagai makanan. Dalam waktu singkat orang itu akan berubah menjadi pohon. Namun Yao Chen menggunakan doukinya untuk dengan kuat menekan kekuatan benih, tidak membiarkannya menyerap doukinya untuk tumbuh. Setelah periode kejutan singkat, semua yang tersisa di hati Feng Xian adalah kekecewaan. Jelaslah bahwa Tuan Chen muda seperti itu tidak dapat menyelamatkan keluarga Feng dari bahaya yang begitu kritis. Lawan mereka memiliki ahli Do Wang. Kali ini mereka benar-benar memusnahkan keluarga Feng dalam satu pukulan. Suasana hati Feng Xian berubah beberapa kali sebelum akhirnya dia membuat keputusan. Berbalik, dia mulai berjalan kembali ke rumah keluarga Feng. Yao Chen menegur, "Kemana kamu pergi? Murid keluarga Feng dilahirkan bersama dan mati bersama. Saya tidak bisa hidup bebas di sini seperti ini." Mata Yao Chen berkedip dan dia pergi untuk menghalangi jalannya. "Siapa yang akan membalas dendam untuk keluarga Feng jika kamu mati?" Balas dendam. Ekspresi rumit muncul di wajah Feng Xian. "Selama kamu bertahan hidup akan ada harapan. Anda mungkin benih terakhir dari keluarga Feng." "Tidak, aku harus kembali." Feng Xian menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Keluarga Feng masih memiliki banyak murid berbakat di luar pelatihan yang belum kembali. Masalah balas dendam harus diteruskan kepada mereka. Kemarahannya terlalu jujur dan dia jelas tidak memiliki toleransi untuk menjalani kehidupan yang tercela. Yao Chen membuka mulut untuk berbicara ketika tiba-tiba dia memuntahkan lebih banyak darah. Ketika Feng Xian memandang Yao Chen, dia tidak bisa terus bergerak maju. Terlepas dari kenyataan bahwa Yao Chen telah menekan seni benih kayu, apakah serangan Do Wang begitu mudah dilawan? Dia telah menghentikan kekuatan khusus dari benih hijau. Namun douki di dalamnya juga merupakan pukulan membunuh. Itu tidak segera meletus, malah berhenti sampai saat ini ketika ia menyerang dan menyerang organ-organ dalamnya. Jika kamu ingin mati maka aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi Anda harus tahu bahwa membalas dendam terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika Anda pergi ke sana dan menyerahkan diri Anda ke kematian, orang yang akan paling bahagia adalah musuh Anda. Menyeka darah mulutnya, dia berbalik dan mulai berjalan lebih dalam ke hutan. Masih ada bahaya. Dengan Do Wang di pihak musuh mereka, keluarga Feng tidak akan bisa bertahan lama. Setelah istana dihancurkan, mereka akan membersihkan yang tersisa. Kecuali mereka berhasil melarikan diri setidaknya 1000 mil jauhnya. Tidak ada tempat yang aman. Tidak hanya kekuatan keluargamu sekarang terlalu besar, tetapi bahkan kekuatan yang lebih rendah di sekitarnya semua akan mencoba untuk menjilat dengan mereka dengan mengalahkan musuh-musuh mereka. Feng Xian ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan mengikuti di belakang Yao Chen. "Kamu terlibat dengan keluarga Fengku. Saya tidak bisa membiarkan Anda pergi saat Anda terluka parah." Yao Chen tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apapun sebagai jawaban. Dia mengambil 2 pil obat, mengambil satu untuk dirinya sendiri, dia menyerahkan yang lain kepada Feng Xian.
Ini adalah pil penghilang aura ki. Itu sementara akan menyembunyikan aurat tubuh Anda. Ini adalah pil yang digunakan untuk melarikan diri dari pembunuhan. Itu bisa menyembunyikan terhadap teknik pencarian spiritual dan kepanduan. Kembali ketika Yao Chen melarikan diri di pegunungan Shenong, dia selalu ingin memperbaiki beberapa dari mereka. Ketika dia tiba di puncak kota bela diri, dia berhasil memperbaiki 5 dari mereka dengan bantuan keluarga Feng. Rumah keluarga Feng sudah berubah menjadi lautan api saat ini. Masing-masing kamar mereka, bahkan kamar tamu mereka, semuanya menjadi tempat terjadinya pembantaian. Murid keluargamu saat ini sedang dalam proses menyapu rampasan pertempuran, mengeluarkan semua jenis barang berharga dari dalam api. Puri ini telah beroperasi selama ratusan tahun. Sangat menyedihkan untuk dihancurkan seperti ini. Apa yang menyedihkan tentang itu, bahkan jika itu diberikan kepada Anda, apakah Anda berani menggunakannya? Siapa tahu rahasia macam apa yang disembunyikan di sini. Ada juga beberapa murid keluarga Feng yang berhasil melarikan diri. Apa? Bagaimana mungkin? Murid-murid keluarga Feng yang berada di luar pelatihan telah ditarget ahli yang dikirim oleh leluhurmu untuk membunuh mereka. Bahkan tidak ada yang bisa melarikan diri. Benar, Tuan Muda Bodoh Feng Xian tampaknya belum tertangkap. Feng Xian kebetulan menemukan seorang alkemis entah dari mana dan berhasil melarikan diri dari rencana leluhur. Tapi alkemis itu terluka parah dengan serangan teknik benih kayu, milik leluhur, sehingga kematiannya sudah pasti. Adapun Feng Xian, bakatnya hanya rata-rata dan dia memiliki banyak kekurangan mental. Menangkapnya adalah masalah sederhana. Itu benar, leluhur telah kembali. Saat para murid keluargamu sedang mengobrol, cahaya hijau melintas di atas langit yang merupakan leluhur keluargamu terbang di atas. Dengan lambaian tangannya, beberapa kepala jatuh ke tanah. Kepala-kepala itu sebenarnya adalah murid berbakat yang dikirim keluarga Feng untuk dilatih. Melihat kepala itu, semua orang tahu bahwa keluarga Feng telah sepenuhnya dimusnahkan. Bahkan murid-murid berbakat yang sedang berlatih telah terbunuh. Tidak ada kemungkinan mereka bangkit lagi. Berbagai komplotan yang juga membersihkan medan perang sangat ketakutan dengan tampilan itu. Keluargamu benar-benar kejam dan sangat teliti. Mereka pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Hal yang paling menakutkan tentu saja leluhur keluargamu sebenarnya telah maju ke Douwang sejak lama. Tetapi selalu menekan kekuatannya menjadi bintang 9 Douling. Benar-benar menipu 2 kekuatan utama lainnya di kota. Mereka semua tertipu dengan berpikir kekuatannya telah mencapai batasnya. Suatu rencana yang sabar dan tegas seperti itu bahkan lebih mengerikan daripada sekadar menggunakan kekuatan untuk menekan. Chapter 23. Hilang jauh di dalam pegunungan. Setengah bulan kemudian, jauh di dalam pegunungan, Yao Chen dan Feng Xian benar-benar menyingkirkan pengejar. Tetapi pada saat yang sama mereka menjadi benar-benar tersesat. Feng Xian menatap Yao Chen dengan linglung. Dia akhirnya mengenali Yao Chen. Bukankah dia pengemis yang dia suguhi makan hari itu? Tetapi pada saat ini, dia juga tertawa pahit di dalam. Tampaknya tindakan kebaikannya yang kecil benar-benar telah menabur karma besar baginya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang alkemis yang terampil seperti Yao Chen memilih untuk membantu keluarga Feng di masa krisis? Namun pada akhirnya, keluarga Feng telah melibatkannya. Tiba-tiba Yao Chen berhenti. Seteguk darah hitam lainnya diludahkan dari mulutnya dan ekspresinya sedikit membeku. Duduk, dia harus minum beberapa pil obat sebelum sekali lagi menekan benih hijau di dadanya. Kamu baik-baik saja? Feng Xian bertanya dengan gugup. Bahwa pukulan membunuh Douwang telah berulang kali berkobar selama setengah bulan ini, dan waktu pengejar mereka hampir menangkap mereka sebelumnya, juga karena aura yang dipancarkan dari tubuh Yao Chen. Saya baik-baik saja. Yao Chen tersenyum cuek. Energi atribut kayu tidak selalu sepenuhnya buruk baginya. Meskipun itu mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dengan teknik api aglomerasi 3 bunga terus-menerus memurnikan benih hijau itu juga membiarkannya menyerap banyak energi kehidupan elemen kayu untuk dirinya sendiri. Membuat tubuhnya lebih kuat. Awalnya Yao Chen telah membakar potensinya. Hanya melalui 2 tahun perawatan dan pemandian obat ia pulih. Tapi dia masih agak jauh dari pemulihan total. Dia harus melanjutkan mandi obat selama bertahun-tahun sebelum mencapai keadaan yang seharusnya. Sekarang dengan benih di tubuhnya itu membiarkan proses ini lebih pendek. Energi kehidupan yang dimurnikan darinya ratusan kali lebih efektif daripada pemandian obat. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ada kemungkinan yang sangat nyata ia pada suatu saat tidak akan dapat memblokir kekuatan destruktif benih. Dan pada saat itu ia akan pasti mati.
Tetapi tanpa menghancurkan sesuatu, Anda tidak dapat membangun kembali sesuatu yang lebih baik. Yao Chen tidak lagi terus memikirkan bahaya ini. Tanpa membayar harga, bagaimana dia bisa membalas dendam? Pada saat ini dia sedang duduk gaya lotus terhadap pohon besar. Tangannya menyentuh tanah ringan. Banyak kabut hijau perlahan keluar dari setiap pori-porinya. Ini adalah sifat ki dari benih hijau. Semua tanaman di sekitarnya terkena dampak dan mulai tumbuh liar. Ini adalah kemampuan pertumbuhan elemen kayu yang cepat. Tetapi jenis pertumbuhan ini bukan hal yang baik, tetapi yang benar-benar merusak. Hanya sesaat kemudian tumbuh-tumbuhan liar menggunakan semua vitalitasnya dan layu. Cahaya merah muncul di wajah Yao Chen. Ini adalah teknik api aglomerasi tiga bunga. Dia menekan energi destruktif yang mencoba menghancurkan tubuhnya sambil memperbaiki sifat benih ki. Perlahan-lahan mengeluarkan energi destruktif itu dari tubuhnya sambil menjaga energi kehidupan yang kuat. Energi ini berasal dari ahli Do Wang. Jadi itu sangat besar untuk Yao Chen. Pada saat yang sama, rahasia elemen benih kayu hijau juga secara bertahap terungkap kepada Yao Chen di bawah pemurnian teknik api aglomerasi tiga bunga. Ini adalah semacam energi esensi yang merupakan inti dari teknik keluargamu. Seteguk darah hitam lain diludahkan dari mulutnya, tetapi kali ini dia tersenyum karena juga berisi beberapa helai hijau di dalamnya. Itu adalah tanda bahwa benih sudah mulai disaring terpisah. Jika dia terus seperti ini, maka itu harus sepenuhnya disempurnakan menjadi energi kehidupan hanya dalam beberapa hari lagi. Mungkin hanya dalam waktu singkat dia akan bisa keluar dari ranah dousi dan menjadi dadousi sejati. Tidak lagi membutuhkan pilapi ungu atau pilapi puncak untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Yao Chen berdiri dan menatap Feng Xian yang khawatir, tersenyum. Ayo pergi. Baiklah, Feng Xian mengangguk dengan hormat. Aku lebih muda darimu, jadi tidak perlu bersikap sopan. Yao Chen menepuk pundak Feng Xian. Kita berdua adalah orang-orang yang telah ditenggelamkan dari surga. Di masa depan kita bisa saling memanggil saudara. Aku, Feng Xian membuka mulutnya. Tidak mengharapkan Yao Chen mengatakan sesuatu seperti ini. Sejujurnya tujuannya selalu sangat murni. Dia ingin menunggu sebagai perlindungan untuk Yao Chen sampai luka-lukanya sembuh. Dan kemudian kembali puncak kota Beladiri. Kamu ingin kembali ke puncak kota Beladiri. Aku tahu. Namun saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang keluarga cabang Klanyao yang semakin menurun. Sebuah cerita tentang bagaimana seorang murid Klanyao diusir dari klan. 1 jam kemudian, Feng Xian telah selesai mendengarkan kisah Yao Chen. Mulutnya terbuka lebar dan dia linglung. Kamu dari Klanyao? Ya, nama saya Yao Chen dan saya adalah murid dalam cerita yang dikeluarkan dari klan. Saya memiliki kebencian yang dalam dan permusuhan yang besar terhadap kepala aula penegak hukum, Yao Wangui. Ayah Yao Wangui adalah salah satu tetua yang paling kuat dan berpengaruh dalam klan. Feng Xian menelan ludah. Permusuhan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilunasi. Namun aku tidak akan menyerah. Selama aku masih hidup, ada harapan. Akan datang suatu hari ketika saya pasti akan mencapai sesuatu yang tampaknya benar-benar mustahil sekarang. Feng Xian, saudara Xian, saya harap Anda bisa menjadi bagian dari kekuatan saya, dan saya akan menjadi bagian dari kekuatan Anda. Itu hanya uang permusuhan ini dapat dengan mudah dilunasi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Hanya uang. Mendengar ini, Feng Xian tiba-tiba tertawa. Apa maksudmu hanya uang? Kamu tidak lebih dari seorang dadousi. Bagi orang miskin tanpa banyak sumber daya untuk maju hanya dari dadousi ke douling sudah seperti mencoba untuk menyeberangi jurang besar. Apalagi uang. Tapi Yao Chen sebenarnya sedikit tersenyum. Aku hanya dousi. Saat ini saya hanya sekitar 4 atau 5 bintang. Feng Xian menatap Yao Chen dengan sangat tidak percaya. Yao Chen hanya dousi bintang 5. Untuk bisa selamat dari serangan douang diperlukan setidaknya kekuatan douling. Itu berarti bahwa bahkan dengan pilobat kuat yang untuk sementara dapat membiarkanmu menembus kelas, kamu setidaknya membutuhkan kekuatan dadousi. Hanya dengan begitu Anda bisa selamat dalam menghadapi serangan douang. Bagaimana kamu bisa cuma dousi? Aku seorang alkemis, jadi percayalah padaku. Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Seseorang yang melarikan diri untuk hidupnya sendiri hanya harus peduli pada dirinya sendiri. Tapi sekarang setelah dia menyeret Feng Xian bersamanya, orang bodoh yang benar-benar ingin mati, kesulitan melarikan diri akan meningkat 100 kali lipat sekarang. Dia sangat serius, suasana hatinya menjadi lebih tenang. Jika orang menjadi miskin mereka akan berubah, dan hanya melalui perubahan mereka bisa maju. Feng Xian menatap Yao Chen, hatinya masih dipenuhi keraguan.
Tapi sekarang dia mendorongnya ke bawah. Dia mungkin juga mengambil setiap langkah satu persatu. Dan bukan seolah-olah dia benar-benar ingin mati. Hanya saja begitu banyak yang telah terjadi dan yang bisa dia pikirkan hanyalah hidup dan mati bersama keluarganya. Dia tidak mau dengan rakus tetap hidup sementara sisa keluarganya melewati kesusahan ini. Bagian dari itu juga adalah bahwa lawannya memiliki ahli do uang, sehingga dia juga kehilangan harapan untuk membalas dendam. Jika benar-benar ada kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana mungkin ia bisa memperlakukan hidupnya sebagai bukan apa-apa? Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Feng Xian tanpa sadar bertanya pada Yao Chen. Yao Chen tidak memiliki rencana yang ditetapkan, namun melihat ekspresinya yang bingung, Yao Chen tahu dia harus bertanggung jawab. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saat ini kita tersesat di pegunungan. Jika kita melanjutkan ke arah matahari terbit, maka kita akhirnya akan keluar. Kita juga dapat mengumpulkan beberapa bahan obat untuk disuling menjadi pil di sepanjang jalan. Waktu tidak menunggu. Seperti bintang jatuh, 1 bulan lagi berlalu. Dengan tujuan dalam benaknya, seseorang dapat mencapai hal-hal yang bahkan tidak dapat diabayangkan. Dalam perjalanan mereka, Yao Chen dan Feng Xian mengumpulkan banyak bahan obat, serta menemui beberapa binatang sihir yang melawan mereka. Mereka berakhir dalam beberapa pertempuran karena bahan obat, dan dalam beberapa hal, kehidupan dan kematian telah diseimbangkan dengan jarum. Tapi mereka berdua berhasil bertahan hidup. Pertempuran yang terus-menerus itu juga meningkatkan kecepatan Yao Chen memurnikan benih hijau. Feng Xian juga maju selama pertempuran ini dengan kecepatan yang mengejutkan. Pemusnahan keluarganya benar-benar membuka bakatnya, dan setelah setiap pertempuran, bersama dengan pilobat Yao Chen, ia maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun sebagai perbandingan, kemajuan Yao Chen benar-benar gila. Dengan energi yang diambil dari benih hijau, energi kehidupan di tubuhnya menjadi semakin banyak dan kekuatannya meningkat, membiarkannya mencapai puncak dousi bintang 9. Sebenarnya, tubuh fisik Yao Chen, Meridian, dan Dantian semuanya sudah mencapai tingkat puncak dado usi dengan efek mandi obat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia memasok tubuhnya dengan energi yang dibutuhkannya. Itu tidak hanya sepenuhnya menyembuhkan potensi yang terbakar dari 2 tahun yang lalu. Itu bahkan membiarkannya maju terus-menerus. Aku akan membuat terobosan ke dado usi. Yao Chen tiba-tiba berhenti. Wajah Feng Xian menegang. Ada banyak sifat ketika menerobos kelas utama. Beberapa orang bisa berhasil dalam sekali jalan tanpa hambatan, tetapi mayoritas akan mengalami berbagai macam masalah. Aku akan membantu melindungimu. Feng Xian mengambil napas dalam-dalam dan menegaskan tekadnya. Yao Chen menutup matanya sejenak. Wajahnya mengerut dan kemudian dia membuka matanya lagi. Tidak perlu. Apa Zaku sudah berhasil menerobos? Saat ini, saya memiliki kekuatan Dadous Hi bintang 1. Feng Xian tersandung dan hampir jatuh. Apakah kamu tidak mendengarku? Aku mendengarmu. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang naik dari dousi bintang 9 ke Dadoussi hanya dengan sedikit sentakan? Tidak peduli seberapa lancar. Bagaimana mungkin semudah itu? Itu mudah banget. Yao Chen tersenyum cuek. Dia telah mengkonsumsi pil api ungu untuk mendapatkan kelas Dadoussi berkali-kali, sehingga itu bukan lagi pengalaman yang aneh baginya. Sekarang dia memiliki energi yang cukup, wajar baginya untuk maju seperti itu. Baginya alami seperti ketika bayi lahir dan mulai bernapas. Mudah banget, itu gila di benak Feng Xian. Ayo pergi. Yao Chen memikirkannya dan berbalik, berjalan ke arah yang berbeda. Tunggu, kemana kita akan pergi? Sekarang kita bisa mendapatkan benih monyet kayu 7 bintang itu. Ada ular bintang 7 di sana. Bisakah kau mengalahkannya sekarang? Feng Xian merasa seolah-olah dia tertinggal di belakang pada apa yang terjadi. Mungkinkah setelah naik ke Dadoussi dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan binatang sihir yang bahkan dia tidak cocok untuk sebelumnya? Tidak bisa mengalahkannya. Ular bintang 7 adalah binatang sihir puncak Douling. Kalau begitu, pergi, tunggu di tempat yang aman. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, jangan khawatir. Selama saya bisa lari maka tidak apa-apa. Yao Chen tertawa. Seringkali kekuatan bukan hanya pertarungan langsung, tetapi merupakan campuran dari semua jenis faktor. Terkadang tidak diharuskan untuk melawan lawan secara langsung. Selama Anda bisa mengatasi serangan mereka, Anda bisa mencapai target Anda dan menggunakan sedikit energi untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Setelah dia maju, mereka berdua bisa memanen berbagai bahan obat yang lebih luas. Banyak di antaranya langka dan bermutu tinggi. Yao Chen tidak menahan salah satu dari mereka, dan begitu dia mendapatkannya dia akan menyuling ramuan obat menjadi pil. Formula pil yang dia gunakan semuanya dari keluarga cabangnya.
Lagi pula, cabangnya memiliki leluhur yang namanya telah diukir di monumen klan. Meskipun mereka telah menolak, semua jenis formula pil telah didapatkannya. Pada saat seperti ini, Yao Chen bahkan tidak peduli dengan tingkat keberhasilannya. Jika dia gagal memperbaiki, maka dia mendapatkan pengalaman yang kaya. Jika dia berhasil, maka dia akan memiliki kartu truf menyelamatkan jiwa selama pertempuran. Mungkin dia termotivasi hebat oleh Yao Chen, tetapi dengan bantuan pilobat dan pertarungan langsung dengan binatang sihir, Feng Xian terus maju, mencapai 9 bintang dousi hanya dalam waktu 2 bulan. Aku sepertinya hendak menerobos. Setelah pertempuran, mereka berdua berjalan keluar dari wilayah binatang sihir dengan beberapa bahan obat lagi. Feng Xian memuntahkan darah. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda juga maju ke dado usi. Jika Anda tidak cepat maju sambil bertarung terus-menerus, maka satu-satunya hasil adalah kematian Anda. Kenapa aku merasa seperti kita terus berjalan lebih dalam ke pegunungan? Sebulan yang lalu kita masih bisa melihat tanda-tanda manusia, tetapi sekarang semakin sedikit tanda-tanda jalan. Feng Xian menyeka darah mulutnya, mengambil beberapa pil obat penyembuhan dari Yao Chen. Dia sekali lagi menyatakan pendapatnya bahwa mereka tersesat. Apakah kita salah jalan? Aku tidak tahu, tapi meski begitu, kita harus terus maju. Yao Chen tersenyum pahit, namun mereka tidak mengalami masalah apapun. Selama 2 bulan ini dia telah menjadi bintang 3 dado usi. Dan yang paling penting, setelah terus-menerus memurnikan obat sendiri, senial kimia perlahan berubah menjadi versi yang hanya dia bisa mengerti. Bisa dikatakan teknik alkimia miliknya sudah menjauhkan diri dari versi fondasi klannya untuk menjadi salah satu yang sepenuhnya unik untuk dirinya sendiri. Tentu saja itu masih dalam keadaan pemula, tetapi setiap alkemis yang kuat memiliki jenis alkimia mereka sendiri yang hanya cocok untuk diri mereka sendiri. Adapun Feng Xian, ia mungkin tampak kurang dalam perbandingan, tetapi jika ditempatkan di seluruh dunia, untuk dapat mencapai titik yang akan maju ke dado usi hanya dalam 2 bulan, adalah kecepatan yang akan membuat dia jenius di antara para jenius. Pada saat ini, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak tragedi keluarga Feng, sementara Yao Chen telah meninggalkan klannya selama hampir setahun. Jauh di dalam pegunungan, mereka berdua saling mendukung, membangun persahabatan persaudaraan sejati. Untuk membantu Feng Xian maju ke dado usi, Yao Chen menggunakan upaya penuhnya. Obat pil yang diberikan oleh tetua sekolah klan kepadanya sangat banyak dan tidak pelit sedikit pun. Itu memungkinkannya menghemat banyak waktu dan tenaga, dan dia menyiapkan pemandian obat untuk Feng Xian berkali-kali. Bakat bawaan Feng Xian sebenarnya hanya bisa diterima dan bukan kelas atas. Namun dengan bantuan Yao Chen, bakat bawaannya berubah, meridiannya, doukinya, dan semua potensinya perlahan menjadi lebih kuat di bawah pengaruh pemandian obat. Feng Xian juga bisa merasakan bahwa bakat bawaannya berubah. Beberapa teknik keluarganya yang tidak dia mengerti sebelumnya, semuanya dikuasai olehnya sekarang dengan terampil dan mudah. Dia sangat jelas pada kenyataan bahwa ini semua hanya karena bantuan Yao Chen. Bahkan, dia mulai mendengarkan dan mematuhi semua yang dikatakan Yao Chen tanpa bantahan. Sebulan lagi berlalu dan pakaian mereka menjadi compang-camping karena pertempuran terus-menerus, membuat mereka terlihat seperti orang tak punya sopan. Akhirnya mereka harus menggunakan kulit pohon dan dedaunan untuk membuat pakaian baru. Apakah Anda merasa bahwa baru-baru ini binatang sihir yang kita hadapi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan kita tampaknya berlari ke lebih banyak dan lebih banyak lagi binatang buas yang telah mendapatkan kecerdasan? Yao Chen mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu, aku agak lapar. Feng Xian tidak mengatakan apa-apa. Dalam hal pengalaman di alam liar, ia bahkan memiliki pengalaman lebih sedikit daripada Yao Chen. Sudah waktunya bagi kita untuk menemukan tempat menginap. Yao Chen menatap langit dan mengangguk. Ayo cari tempat lalu makan. Ada banyak bahaya pada malam hari jauh di dalam hutan. Banyak binatang sihir yang menakutkan akan berkeliaran di malam hari, dan bertarung di malam hari tidak cocok untuk manusia. Setelah mencari dalam waktu singkat mereka menemukan sebuah gua di sisi tebing. Itu sangat sunyi, dan di samping gua ada kolam dingin. Yao Chen tertawa, kita bisa mulai mandi obat lagi. Itu tidak mudah untuk mandi obat jauh di dalam hutan pegunungan. Pertama-tama mereka harus menemukan sumber air yang tidak umum. Selain itu, pemandian obat membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya, terutama beberapa air obat yang perlu diseduh selama beberapa hari sebelum digunakan. Dengan sebuah gua, mereka bisa tinggal selama beberapa hari. Feng Xian mengangguk, juga setuju bahwa akan baik untuk beristirahat sebentar. Setelah makan, mereka berdua mengatur mekanisme peringatan bahaya di sekitar gua sebelum mulai menyiapkan mandi obat.
Yao Chen mulai memurnikan pil obat yang diperlukan untuk mandi. Sementara Feng Xian membagi bahan obat baru yang telah mereka kumpulkan dan menyiapkannya untuk mandi. Karena kurangnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan obat, pil harus disempurnakan secepat mungkin atau sifat obat bahan dengan cepat memudar. Jika itu terjadi, kualitas pil obat yang disuling dari mereka akan turun tajam dan harta yang berharga akan menjadi sampah. Yao Chen dengan cepat menyelesaikan pemurnian pil yang diperlukan untuk mandi obat dan beralih ke pemurnian pil lainnya. Dia tidak memiliki bagian yang tepat dari ramuan obat untuk digunakan, tetapi dia juga tidak mengikuti formula pil yang biasa digunakan. Dia menggunakan imajinasinya yang berani untuk melakukan semua jenis tes, benar-benar melampaui apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Melalui eksperimennya ini, alkimi miliknya secara bertahap berubah. Setiap kali dia mulai memperbaiki, keterampilan alkimi Yao Chen akan dengan cepat meningkat. Bahkan di klannya tidak mungkin ada banyak bahan obat ini untuk kamu coba. Jika seseorang di klan ingin mendapatkan bahan obat yang cukup untuk eksperimen seperti yang dilakukannya, mereka mungkin harus menjadi setidaknya ahli kimia tingkat kelima sebelum mereka membiarkannya. Adapun tingkat Yao Chen saat ini, dia berada di antara memurnikan pil obat tingkat ketiga dan keempat. Tetapi dalam hal standar, dia kemungkinan besar hanya antara alkemis tingkat kedua dan ketiga. Hanya dengan bantuan berbagai rahasia alkimia yang diturunkan di keluarganya, dia berhasil memperbaiki pil yang memiliki tingkat lebih tinggi dari levelnya. Faktanya, memurnikan obat di atas levelnya sudah merupakan keadaan normal baginya. Satu hari berlalu ketika dia bereksperimen dengan alkimia. Feng Xian tidak menganggur selama ini. Dia terus-menerus menggunakan api hangat untuk memanaskan 2 tungku air obat, terus menambahkan bubuk mandi obat ke mereka dan kadang-kadang menambahkan lebih banyak air. Pemandian obat kali ini membutuhkan sehari penuh semalam memanaskan cairan obat. Hanya dengan begitu Anda bisa masuk dengan pil obat yang sesuai. Yao Chen sekarang selesai dengan ramuan obat terakhir dan semburan asap hitam naik ke udara. Ramuan obat yang berharga itu tidak berhasil disuling menjadi pil, tetapi ia telah membuat pil racun berwarna hijau. Mengikis jejak dan memeriksa sifatnya, ia menemukan itu memiliki racun dingin yang sangat padat. Dalam 15 menit itu bisa membunuh seseorang dari menggigil. Yao Chen menghela nafas. Awalnya dia ingin memperbaiki sebuah pil untuk menyelesaikan gejolak yang tidak disengaja. Dia tidak menyangka bisa membentuk bola racun dingin. Sudah selesai mengolah, bukankah kita harus mulai mandi obat? Feng Xian menantikan mandi obat, karena setiap kali dia bisa dengan jelas merasakan bakat bawaannya berubah dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Meskipun kelas doukinya tidak maju, tubuhnya sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Yao Chen meregangkan tubuhnya saat dia lelah, tetapi keadaan kelelahan seperti itu benar-benar sempurna untuk mandi obat ini. Mengangguk kepalanya, dia mengeluarkan 2 pil yang melengkapi mandi obat. Ayo mulai. Mereka berdua mulai mengedarkan douki mereka. Duduk di dalam bak obat bergolak, douki mereka memblokir suhu tinggi air. Tetapi energi obat terus mengalir ke douki mereka. Kemudian energi mengikuti douki mereka untuk memasuki meridian mereka, dantian, dan di seluruh tubuh mereka. Dengan invasian energi obat datang rasa sakit yang hebat dari bagian terdalam tulang mereka. Seolah setiap inci tulang mereka dihancurkan. Yao Chen dan Feng Xian sudah mengalami pemandian obat seperti itu sebelumnya. Jadi mereka bahkan tidak mengeluarkan suara pada saat ini. Tapi ini baru permulaan. Mengikuti rasa sakit yang hebat di dalam tulang mereka datang rasa sakit yang mengerikan karena jiwa mereka hancur berkeping-keping. Itu sebagai pukulan tanpa henti yang terus-menerus menghantam mereka sampai ke intinya. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa sehingga tidak bisa diabaikan dan tidak bisa bertahan. Yang bisa Anda harapkan adalah bertahan, dan bertahan lebih lama lagi. Jika Anda tidak dapat keseluruhan, maka Anda akan meledak, dan bukan hanya tubuh Anda yang akan meledak, tetapi bahkan pikiran Anda pun akan hancur. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Seperti gerimis ringan, menyerah. Bagaimana saya bisa menyerah pada tingkat yang sangat lemah? Feng Xian berteriak dengan marah, melakukan yang terbaik untuk melawan. Tapi ketika dia berusaha keras, dia secara tidak sengaja melirik Yao Chen dan hampir benar-benar meledak. Yao Chen hanya dengan tenang duduk di air, doukinya berputar dengan cara yang sangat terorganisir dan secara sadar, menyerap energi obat dari bak mandi. Kamu tidak sakit, itu menyakitkan. Yao Chen berkedip dan dengan dingin merespons. Lalu mengapa kamu tidak berteriak? Feng Xian meraih kepalanya dengan menyakitkan. Kenapa aku harus berteriak? Karena itu menyakitkan. Aku sudah terbiasa.
Dulu omong kosong apa, sangat menyakitkan hingga aku ingin mati. Tidak peduli berapa kali dia mengalaminya, Feng Xian tidak bisa mengerti bagaimana Yao Chen bisa begitu cuek terhadap rasa sakit. Rasa sakit yang bisa membunuhnya malah seperti biasa dan tidak ada seperti efek bagi Yao Chen seperti hidangan makan malam. Dia bahkan meragukan apakah Yao Chen bahkan manusia. Mungkinkah dia adalah binatang sihir dalam bentuk manusia? Aroma obat menyebar ke seluruh hutan dengan angin. Semakin redup semakin jauh perjalanannya. Namun, tepat di bawah angin ini adalah iblis kecil lapis baja terenggiling merangkak ke depan. Hidungnya yang besar mengarah ke udara, mengendus terus-menerus, dan aroma obat yang sangat samar tidak bisa lepas dari hidungnya. Hanya dengan beberapa hirupan, ia mendeteksi beberapa bahan obat yang berharga di dalam aromanya. Bahan obat yang disatukan menjadi pilobat, seorang alkemis. Saya harus memberitahu Tuan. Iblis lapis baja terenggiling itu kuat dan mulai menggali ke tanah. Menggunakan kekuatan bawaannya, itu menghilang ke tanah dalam sekejap. 50 mil dari sana ada gunung besar. Di kakinya ada ladang obat yang tak terhitung jumlahnya dengan semua jenis bahan obat ditanam ke dalamnya. Energi spiritual sangat padat dan jenis energi aneh membatasinya ke ladang. Tidak membiarkan jumlah sedikit pun lolos. Jelas sekali seorang ahli telah membuat semacam formasi dou yang dapat mengikat energi spiritual, memungkinkan bahan obat untuk dipelihara oleh energi. Sedikit lebih tinggi dari gunung itu manusia melakukan pekerjaan kasar, membangun istana besar. Dengan melihat dengan aman, Anda akan dapat mengetahui bahwa manusia ini semua adalah pembudidaya yang adalah dado usi, dan sekarang mereka diperbudak, melakukan pekerjaan orang biasa. Dan meskipun begitu, tidak ada seorang pun yang tampaknya mengawasi mereka saat ini. Tidak satu pun dari para ahli ini mencoba melarikan diri. Angin mencurigakan tiba-tiba bertiup dan douki yang berbeda mengalir. Seekor beruang setan besar muncul dan meraung ke arah mereka. Sepertinya itu akan menagih ke tukang itu ketika tiba-tiba suara cambuk menghentikannya. Seorang gadis kecil yang cantik tiba-tiba muncul di kepala beruang besar itu dan dia berkata, "Beruang bodoh, orang-orang ini adalah milik kita. Jika Anda berani mengacau, makan malam hari ini akan menjadi cakar beruang. Jika Anda terlalu banyak main-main maka itu akan menghasilkannya lienya." Beruang besar itu menggelengkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Gadis kecil itu jatuh ke tanah dan melambaikan tangannya ke arah salah satu manusia dado usi. "Jangan takut, aku akan melindungi kalian. Benar, selama kau membangunkanku istana besar, aku pasti akan memastikan untuk membalas kalian dan mengirimmu kembali ke kota manusia. Ini sudah disepakati." Manusia meremas senyum sedih. Mengapa mereka harus menangkap para ahli seperti mereka untuk membangun istana seperti itu? Lebih baik mengumpulkan beberapa orang biasa yang terbiasa membangun sesuatu. Itu juga akan meningkatkan kecepatan. Tetapi mengingat bahwa terakhir kali seseorang mengatakan sesuatu bahwa mereka dihempaskan oleh beruang besar itu, mereka semua hanya bisa balas tersenyum dan tidak membiarkan sedikit pun kekesalan muncul di wajah mereka. Luar biasa, Oh Harmor kecil sudah kembali. Kalian lanjutkan. Gadis iblis kecil itu melompat dan mencakar langit. Ketika dia menyentuh jaring Dou Formation, simbol yin yang muncul dan berputar. Iblis lapis baja terenggiling muncul menggeliat keluar dari itu. Di mana ramuan obatnya? Dia membentangkan tangannya ke iblis, menginginkan sesuatu. Terenggiling menggelengkan kepalanya dan ditampar oleh gadis iblis kecil itu. "Jika kamu belum mendapatkan obatnya, mengapa kamu kembali?" Itu agak brutal, tetapi semua orang tahu bahwa Master Iblis kecil lembah iblis sedang dalam mood yang buruk baru-baru ini. Untuk beberapa alasan dia benar-benar pergi keluar untuk menangkap sepasang ahli manusia untuk membangun rumah. Mereka adalah iblis, dan iblis harus tinggal di gua iblis untuk mendapatkan energi iblis. Rumah apa? Selain itu dia selalu mengambil bentuk manusia baru-baru ini dan selalu berbicara bahasa ras manusia yang tidak seperti dirinya. Tapi tidak ada yang berani membantahnya saat ini. Seorang alkemis, saya menemukan seorang alkemis. Setan terenggiling dengan cepat melaporkan dengan lidah manusia. Seperti yang diharapkan, gadis iblis kecil itu segera menjadi gembira dan melambaikan tangannya. "Cepat bawa aku ke sini untuk menangkap tidak," undang dia. Chapter 24, Lembah Iblis. Yao Chen tidak pernah berharap untuk sekali lagi bertemu gadis iblis kecil itu dengan cara seperti itu. "Haha, ini takdir. Mulai sekarang Anda adalah salah satu dari orang-orang saya." Gadis iblis kecil itu terkejut sesaat sebelum meneriakkan pernyataan untuk didengar semua orang. Seolah-olah setelah deklarasi keras seperti itu Yao Chen benar-benar akan menjadi salah satu bangsanya. Yao Chen saat ini masih berendam di bak mandi dengan ekspresi yang menyakitkan.
Di sampingnya juga Feng Xian menjerit, "Hei, kenapa kamu memasak sendiri?" Hanya setelah dia membuat deklarasi, dia ingin tahu bertanya kepada Yao Chen apa yang dia lakukan. Mandi obat. Yao Chen kesakitan, karena ini adalah saat paling kritis dari pemandian obat yang juga merupakan waktu yang paling menyakitkan. Bahkan baginya itu sangat menyakitkan dan sulit untuk berbicara bahkan satu kata pun. Di sampingnya, beruang besar mencapai cakar ke dalam air. "Tidak, kamu tidak bisa memakannya. Mereka tidak memasak diri sendiri. Bodoh-bodoh, cepat kamu pergi. Jika Anda tidak mendengarkan saya yang akan memasakmu." Beruang besar itu merasa dirugikan dan mundur. Memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Bukankah hukuman karena bertindak terhadap manusia hanya satu cakar? Mengapa hukumannya berbeda dengan mereka? Beruang bodoh itu tidak bisa memahaminya. Lebih jauh cara dia pergi untuk mengundang mereka jelas berbeda dari cara dia mengundang para ahli manusia itu sebelumnya. Perlakuannya terhadap manusia ini jelas jauh lebih baik. "Mengapa kamu di sini?" Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini tekadnya benar-benar diuji. Feng Xian sudah menjerit serak dan tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Itu beruntung. Atau siapa yang tahu apa yang akan dilakukan gadis iblis kepadanya. "Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Hei, sekarang kamu salah satu dari orang-orangku jadi kamu harus mendengarkan aku. Pertama-tama Anda tidak bisa bertanya kepada saya. Hanya aku yang bisa bertanya padamu. Kenapa kamu ada di sini? Nama saya Yao Chen, bukan Hei, balas Yao Chen. Semua iblis menatapnya seolah dia bakalan mati kali ini. Sudah berakhir baginya. Pria itu tidak menghargai kesempatan ini dan benar-benar bertentangan dengan nona muda itu. Namun gadis iblis itu berkedip dan tertawa ringan. "Baiklah, Yao Chen, bagaimana kamu sampai di sini?" Rahang beruang besar itu hampir terlepas. "Kenapa hari seperti ini kok bisa begini? Apakah pikiran nona muda masih baik-baik saja? Tidak mungkin dia telah dipengaruhi oleh pesona dari manusia ini kan?" Yao Chen tersenyum pahit. "Bisakah kita bicara besok? Anak kasar ini." Setan-setan semua berbulu dan maju ada Yao Chen dan Feng Xian. Demoniki memenuhi udara. Manusia ini terlalu berani. Dia benar-benar ingin nona muda menunggu. Dia jelas tidak menghargai kebaikan yang dia lakukan untuknya. Jika dia berulang kali menentangnya maka itu adalah satu hal. Tapi dia benar-benar tawar-menawar dengannya. Meminta kematian, tidak, memohon kematian. "Apa yang sedang kalian lakukan? Aku tidak memberitahumu untuk bergerak. Jadi mundurlah." Gadis iblis itu tiba-tiba berbalik dan meneriaki iblis-iblis yang memancarkan demoniki. Ketika dia memesan mereka, dia sangat tiran. Tetapi, ketika dia kembali ke Yao Chen dia tersenyum menggoda. "Kecuali kamu membantuku memurnikan obat, aku akan membunuhmu sekarang." Beruang besar itu menutupi telinganya. Nona mereka pasti sudah gila untuk tertawa bersama manusia. Karena tuan tua itu mengasingkan diri, dia harus mendiskusikan ini dengan putri suci. Yao Chen tersenyum pahit dan mengangguk. Dalam dilema seperti itu dia hanya bisa menundukkan kepalanya. "Kau mengangguk artinya kamu berjanji ya?" Dia bersemangat melompat. Yao Chen hanya bisa mengangguk sekali lagi. Dia harus memurnikan pil obat untuknya. Dikatakan bahwa ras iblis memiliki begitu banyak bahan obat yang mereka bahkan tidak punya tempat untuk meletakkannya. Akan lebih mudah untuk tes alkimia. Tapi begitu dia memasuki gua iblis, apakah dia bisa keluar? Tapi bagaimanapun juga, hal pertama adalah tetap hidup. Feng Xian menoleh. Momen paling menyakitkan baru saja berlalu, dan sekarang dia hampir tidak bisa menahan energi obat. Memandangnya, dia berkata, "Hah, manusia atau iblis?" Dia berkedip. "Apakah dia temanmu, saudara laki-laki?" "Oh, Yahulah gak peduli saya." Semua iblis tidak tahan melihat lagi. Surga, semua mengikut ituan mereka. Ya ampun, mereka semua menghilang. Manusia ini pasti monster. Sehari berlalu. Setelah mereka selesai mandi obat, Yao Chen dan Feng Xian tiba di Gunung Lembah Iblis di bawah pengawasan beruang besar. "Aku sedang berpikir untuk membangun istana alkimia besar di sini. Setelah mempelajari cara Anda manusia menyimpan bahan obat, kami juga akan membangun gudang besar." "Apa yang kamu pikirkan? Itu bagus." Yao Chen berkedip. "Itu akan sangat bagus. Banyak bahan obat semua memiliki tanggal kedaluarsa atau akan kehilangan khasiatnya seiring waktu. Ras iblis yang selalu tinggal jauh di dalam ladang gunung memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan bahan obat langka ini. Dan karena penyimpanan yang tidak tepat mereka sering kehilangan efek obat mereka dari waktu ke waktu.
Kapan saya mulai memperbaiki, dan izinkan saya mengatakan sekarang bahwa paling banyak saya bisa memperbaiki pil tingkat keempat. Jadi jangan berharap terlalu tinggi. Dan jika saya akhirnya membuang banyak bahan obat sementara penyulingan, jangan salahkan saya. Dan juga, apa terburu-buru? Apakah kamu tidak meminta saya di sini untuk memperbaiki obat? Baik, aku akan membawamu ke gua pemurnian. Suasana cerianya segera jatuh. Yao Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya, memberinya beberapa pil obat. Ini disempurnakan hanya untukmu. Hanya untukku. Apa jenis pil obat ini? Apa fungsinya? Itu bisa membuatmu menggunakan lebih banyak kekuatan saat berada dalam wujud manusia. Sebut saja pil transformasi. Dia berkedip dan tersenyum. Kamu suka bentuk manusia saya? Tidak apa-apa. Di sampingnya, mata Fengxian praktis muncul dari kepalanya. Yao Chen terlalu misterius. Dia bahkan bisa mengobrol dengan nona muda menggoda lembah iblis. Dan bahkan sepertinya nona muda itu senang bermain-main dengan Yao Chen. Sesampainya di gua pemurnian, mereka melihat bahwa sudah ada dua alkemis di dalamnya yang sedang memurnikan pil. Melihat Yao Chen masuk, mereka berdua memandangnya dengan jijik. Putri, apakah Anda sudah mengirim pembantu lain? Apakah dia memiliki dasar dalam penyulingan obat? Jika dia tidak berguna, maka saya tidak akan bertanggung jawab untuk mengajarinya. Itu benar. Pria tua ini tidak datang ke sini untuk mengajar murid. Ngomong-ngomong, di mana untayan serangga dingin api saya minta? Dan serangga Masabadi, di antara dua alkemis. Yang satu tampak berusia 40-an, sementara yang lain memiliki rambut panjang dan wajah kekanak-kanakan. Tampaknya dipenuhi dengan aura abadi. Saat dia berbicara, semua jenis bahan obat berharga terus-menerus dilemparkan dari tangannya ke dalam kuali penyulingan, dan nyala api 5 warna dinyalakan di bawah kuali. Semua jenis teknik pemurnian yang indah digunakan olehnya dengan ahli, dan campuran dari pemurnian telah muncul. Tatapan Yao Chen sedikit cerah. Tekniknya benar-benar luar biasa, tetapi dalam hal detail yang lebih halus itu agak kasar. Jelas itu adalah jalan sesat yang dia dapatkan dengan mengajar dirinya sendiri tentang alkimia. Adapun pria paruh baya, masing-masing gerakannya tampak mirip dengan sistem Klanyao. Dapat dilihat bahwa fondasinya telah diam-diam dicuri dari menonton pengasuhan Klanyao, tetapi pemahamannya tentang rahasia dan poin yang lebih kecil memiliki banyak celah. Tapi sebagai douang, celah kecil ini dibuat dengan kekuatan murni dan dia sangat berpengalaman. Dia seorang alkemis yang baru datang. Kalian berdua jangan main-main dengan dia. Dia salah satu dari orang-orangku. Gadis iblis itu meletakkan tangannya di pinggulnya, menjelaskan bahwa Yao Chen berada di bawah kekuasaannya. Yao Chen tersenyum pahit dan menyapa mereka dengan sopan. Salam dua senior. Hei, kamu salah satu milikku jadi tidak perlu sopan kepada mereka. Sang putri agak kesal pada hal itu. Tiba-tiba tertawa seperti lonceng datang dari samping. Hahaha, kakak, apa maksudmu? Orangmu, bukankah ini orang buangan dari Klanyao? Kakak, Anda mengenalinya, apa yang kamu inginkan? Klanyao buta, dan sekarang dia datang kepada kita. Gadis iblis itu terkejut sesaat tapi dia dengan cepat menempatkan dirinya di depan Yao Chen sebagai perlindungan. Dia berbalik dan berbisik kepadanya. Hati-hati dengan wanita iblis besar ini. Dia ahli menyihir orang, jadi kau harus hati-hati. Yao Chen tertawa dan melihat ke atas. Itu adalah putri suci yang dia lihat sebelum kompetisi hebat Klanyao. Benar-benar ada aura menyihir yang datang dari tubuhnya. Tapi kehendak Yao Chen sudah sejak lama mendapatkan perlawanan terhadap hal-hal seperti itu dari rasa sakit yang hebat dari pemandian obat. Pesona kecil ini bahkan tidak seefektif, dia hanya anggap sebagai kelicikan alami gadis iblis kecil itu. Putri Suci agak terkejut akan hal itu. Kekuatan menyihirnya sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada Yao Chen. Hal seperti itu biasanya hanya terjadi dengan douangs yang kuat dan bahkan tidak setiap douang mampu melakukannya. Hanya mereka yang telah membuat pikiran mereka sempurna, mampu tidak terpengaruh. Gadis iblis itu memperhatikan Putri Suci telah melepaskan penyihirnya dan akan marah. Tetapi kemudian dia melihat bahwa Yao Chen tersenyum dengan cuek dan amarah nona muda iblis berubah menjadi tawa. Dia memberi Yao Chen tempat khusus dan memberinya kuali penyulingan. Baiklah, Yao Chen, ini akan menjadi kuali Anda. Ini tidak begitu bagus tetapi gunakan untuk saat ini. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan menemukan Anda kuali alkimia terbaik di dunia ini. Yao Chen mengangguk dan hendak berbalik untuk memanggil Fengxian untuk menyiapkan bahan-bahan ketika dia melihat tatapan Fengxian tidak dapat melarikan diri dari Putri Suci. Jelas dia telah disihir. Putri Suci tersenyum dan berkedip ke arah Fengxian.
Setidaknya ini adalah hadiah hiburan. Namun Yao Chen mengerutkan kening dan menjentikkan dahi Feng Xian. Bangun, barusan seberapa dekat, gadis iblis aku. Untungnya, Feng Xian juga mengalami pemandian obat beberapa kali, sehingga ia dengan cepat terbangun. Memandang sekilas ke Putri Suci, dia tidak lagi berani melihat lagi. Kalau tidak, apakah dia akan terpengaruh lagi? Putri Suci itu menatap kosong dan kemudian dengan penuh kebencian memelototi Yao Chen. Mengulurkan tangannya, dia meraih gadis iblis kecil itu. Dik, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Adapun orangmu, haha, tinggalkan saja dia di sini untuk pemurnian sekarang. Apa yang perlu kamu bicarakan? Yao Chen, kamu tinggal di sini. Saya akan kembali nanti hanya untuk menemukan Anda. Dia jelas hendak mengatakan menemukanmu untuk bermain. Yao Chen dengan cepat memasuki kondisi penyulingannya. Benar-benar mengabaikan dua seni oral kemis Douwang. Ia memasuki ritme pemurniannya sendiri. Tunggu, anak muda, kedua bahan obat itu memiliki sifat yang saling bertentangan dan tidak bisa disatukan. Kamu menyanyi akan mereka. Alkemis setengah baya itu tiba-tiba berteriak dan mengulurkan tangannya ke arah Yao Chen. Kilatan keganasan muncul di matanya. Hati Yao Chen bergetar, tetapi pada saat ini ia sudah memasuki kondisi pemurnian yang misterius dan mengagumkan. Dan segala sesuatu di sekitarnya berada dalam domain persepsi spiritualnya. Mungkin tungau debu sekecil apapun dapat dirasakan olehnya. Dengan dengusan dingin, dia mengambil dua langkah untuk menghindari serangannya dan terus melemparkan lebih banyak bahan obat ke dalam kuali. Dengan serangannya yang gagal, alkemis setengah baya menjadi lebih ganas. Tapi dia benar-benar terkejut bahwa seorang anak muda seperti Yao Chen bisa memasuki kondisi pemurnian yang luar biasa. Dia tidak terus menyerang, karena dia punya alasan untuk yang pertama, tetapi terlalu berlebihan untuk melanjutkan. Alkemis lain dengan aura abadi tersenyum sedikit. Tatapannya terkunci pada setiap gerakan Yao Chen seolah sedang belajar. Feng Xian dengan hati-hati menghadang di depan terhadap alkemis setengah baya. Wajahnya agak pucat. Sarafnya sudah tegang ketika mereka dibawa ke lembah iblis. Dan jika bukan karena seberapa baik gadis iblis kecil itu memperlakukan Yao Chen, dia tidak akan memasuki wilayah ras iblis bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ada banyak sekali kisah tentang orang-orang yang memasuki ras iblis untuk tidak pernah dilihat oleh orang-orang lagi. Ketika dia selesai memurnikan, dia menghasilkan 24 pil obat tingkat 4 penyembuhan yang tidak bisa dianggap sempurna tetapi masih cukup baik. Teman kecil, pil ini agak aneh. Mereka terlihat sebagai tingkat keempat. Apakah mereka pil penyembuhan sel kemis tua itu? Berjalan sambil tersenyum, memang benar. Yao Chen mengangguk. Pil ini dinamai pil penekan pendarahan, pil tingkat keempat ciptaannya. Itu adalah formula pil baru yang dia hasilkan jauh di dalam hutan. Saya lupa memperkenalkan diri. Orang tua ini bermargaku, Kudong Seng, seorang praktisi lepas. Apakah teman kecil ini ahli dari klannya? Tapi kenapa kamu datang ke wilayah ras iblis Zoh? Jadi Anda seniorku. Yao Chen tidak pandai berbicara dengan orang lain. Jadi setelah hanya satu kalimat dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi pada saat ini Feng Xian tersentak dan terbangun dari kondisi gugupnya. Pergi, matanya berbinar. Kamu adalah obat iblis Dongseng yang legendaris, senior Kudongseng. Kudongseng memandang Feng Xian dengan heran dan tertawa. Aku tidak menyangka bahwa telah tetap rahasia dalam ras iblis selama lebih dari 30 tahun bahwa namaku masih dikenal. Senior mungkin benar-benar menghilang 30 tahun yang lalu. Tetapi pil yang Anda tinggalkan sebelum itu masih beredar dan setiap kali mereka muncul itu menyebabkan keributan. Haha, benarkah begitu? Kudongseng tertawa dan menepuk Feng Xian. Ini adalah pil-pil peningkatan jiwa yang cocok untuk kultivasi Anda saat ini. Senior telah memberi saya hadiah yang tidak berani saya terima. Terima kasih banyak senior. Feng Xian menerima botol pil dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Beberapa kata ini telah menarik mereka lebih dekat. Melihat ini, ekspresial kemis paruh baya lainnya segera menjadi cerah beberapa kali dan dia mengeluarkan tawan akal sebelum pergi ke sisinya dan mengurus bisnisnya sendiri. Keduanya secara alami tidak datang ke lembah iblis sebagai tamu, tetapi karena alasan mereka sendiri. Jangan repot-repot dengannya. Dia dipanggil Hu Chen, dan dia berasal dari Tanah Suci. Karena beberapa hal ia berakhir di lembah iblis. Tanah Suci apa? Yao Chen terkejut. Oh, aku lupa bahwa teman kecil itu dari klannya. Mungkin Anda bahkan tidak tahu apa-apa tentang Tanah Suci. Tanah Suci ini mungkin tidak spesial bagi seseorang yang belajar mendalam dari klannya, tetapi bagi para alkemis seperti saya, ini adalah tempat suci yang ingin dikunjungi semua alkemis. Itu tidak kalah dengan para ahli klannya. Dan di Tanah Suci, selama Anda memiliki bakat, Anda dapat belajar apapun yang Anda inginkan. Kecemburuan samar muncul di wajah Kudongseng.
Sayangnya ketika aku masih muda aku tidak tahu keberadaan tanah suci. Kalau tidak peristiwa masa lalu tidak perlu diungkapkan. Benar, teman kecil, Anda menunjukkan kepada saya beberapa teknik sekarang bahwa saya memiliki beberapa kebingungan. Mungkinkah dengan melakukan ini Anda bisa memperbaikinya sedikit? Kudong Seng dengan cepat mulai membahas teknik pemurnian dengan Yao Chen. Dia benar-benar memperhatikan beberapa hal yang bisa diperbaiki Yao Chen, dan mengikuti beberapa kalimat. Yao Chen akhirnya belajar beberapa trik kecil dari Kudong Seng. Hanya dari kata nasihat dan trik kecil itu, teknik alkimi Yao Chen meningkat sedikit. Mungkin terdengar sederhana untuk menjelaskan hal-hal sederhana seperti itu. Tetapi jika tidak dijelaskan, Anda mungkin menghabiskan seluruh hidup Anda tanpa mencari tahu. Lanyao secara alami memiliki trik yang lebih baik, tetapi itu semua adalah seni alkimia tingkat lanjut, sedangkan semua yang dipelajari Yao Chen di sekolah klan hanyalah dasar-dasarnya. Setelah ledakan diskusi dengan Kudong Seng, Yao Chen mulai merasa bahwa seni alkimia dunia luar tidak kalah dengan klannya. Dalam beberapa hal bahkan mungkin melebihi klannya. Teknik saya ini hanya seni kecil. Jika teman muda ingin belajar lebih banyak, Anda mungkin harus pergi meminta nasihat kepada saudara Chen. Chen yang memurnikan ke samping jelas telah mendengarkan ke samping. Dia dengan dingin mendengus. Tanah suci mungkin merupakan organisasi yang santai, tetapi tidak semua orang bisa masuk ke Pil Tower. Masuk ke menara pil untuk belajar tidak mudah. Hanya kecuali asosiasi alkemis bersama-sama merekomendasikan Anda bisa memasuki Pil Tower. Dia jelas-jelas mengejek Kudong Seng. Kebohongan yang dia katakan tentang tidak tahu tentang keberadaan Pil Tower ketika dia masih muda jelas tidak benar. Dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Tempat suci, Pil Tower. Tempat seperti itu sepertinya tidak terdengar buruk bagi Yao Chen. Jika dia ingin memenuhi keinginan terakhir orang tuanya, dia harus meningkatkan alkimi dan menyebabkan seluruh klannya bergetar. Jika dia hanya mengandalkan eksperimennya sendiri untuk belajar, itu tidak mungkin untuk mencapai tingkat seperti itu. Praktisi tanah suci yang bisa bersaing dengan klannya mungkin adalah satu-satunya kesempatannya. Senior Chen, bagaimana seseorang bisa mendapatkan rekomendasi bersama organisasi alkemis? Xiao Chen bertanya langsung. Gerakan Chen berubah lamban sejenak. Baru saja dia telah mengambil langkah melawan Yao Chen. Jadi dia tidak mengharapkan pertanyaan seperti itu darinya. Apa, kamu ingin memasuki Pil Tower untuk mempelajari alkimia ya? Dan saya juga meminta senior untuk beberapa petunjuk. Kenapa aku harus memberitahumu sesuatu? Yao Chen tertawa. Tolong katakan padaku apapun keinginan senior. Jelas bukan kebetulan bagi Chen untuk tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya. Pada level mereka, setiap gerakan mereka dihitung. Bagaimanapun, ini adalah lembah iblis. Oh, anak yang pintar. Chen meletakkan tangannya di atas tungku dan dengan cuek melirik Kudong Seng. Dengan tertawa dingin, dia berkata, Pil Yuan pengubah kehidupan. Apakah Anda pernah mendengarnya? Yao Chen kaget. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Pil Yuan pengubah kehidupan, pil obat tingkat 7. Hanya klannya yang memiliki formula pil untuk itu, dan itu memungkinkan seseorang untuk memperpanjang umur 100 tahun menggunakan kekuatan Yuan langit dan bumi. Seseorang dapat minum pil ini 2 kali seumur hidup mereka. Jadi tidak peduli siapa itu atau apa yang telah mereka capai, mereka dapat hidup selama 200 tahun lagi dengan mengandalkannya. Alasan kami berdua di sini adalah untuk pil Yuan pengubah kehidupan. Kami memiliki formula yang tidak lengkap, dan beberapa deskripsi tidak sempurna. Bahkan setelah 30 tahun kami belum dapat memperbaikinya. Mungkin masalahnya dengan teknik dasar. Jika Anda mau, kita bisa bertukar teknik pemurnian. Tentu saja, kami akan membuat sumpah kematian untuk tidak menyebarkan teknik ini kepada orang lain. Bagaimana itu terdengar? Setelah ini, saya bisa membawa Anda ke Pil Tower Gathering, pertemuan menara pil, dan dengan membuktikan diri Anda di pertemuan pil, Anda bisa masuk ke Pil Tower untuk belajar. Yao Chen mengerutkan kening. Dasar-dasar dan fondasi klannya benar-benar unik. Bahkan jika orang-orang di dunia luar mencoba meniru mereka, mereka bahkan tidak akan dapat memperoleh 1% dari teknik yang sebenarnya. Meskipun dia telah diusir, jauh di lubuk hatinya dia masih menjadi murid klannya. Terlepas dari orang-orang yang ia benci dan ingin balas dendam di klan, ada juga orang-orang seperti Penatu Wayolan yang sangat ia hormati. Dia pasti tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas dari klannya. Nak, apakah kamu pikir orang tua itu memberimu nasihat karena dia orang yang baik? Dia hanya menyelidiki teknik dasar klannya Anda. Bagaimana menurut Anda dia mendapatkan reputasi iblis obat itu? Karena hanya dengan mendiskusikan beberapa kalimat dengan seseorang dia bisa mengeluarkan formula pil dari mereka seperti iblis. Hei, itu omong kosong. Jangan dengarkan dia teman kecil. Mendengarkannya akan membuatmu rugi.
Apa maksudmu rugi? Saya Hu Chen. Mungkin bukan orang Samaria yang baik, tetapi saya sepenuhnya berterus terang. Alasan saya ingin melukai Anda barusan adalah untuk membuat Anda mengkonsumsi beberapa serum keracunan kebenaran. Dan begitu Anda berada di bawah pengaruh mereka, saya bisa membuat Anda memberitahu saya apapun yang saya inginkan. Hehe, tetapi tekad dan jiwa Anda terlalu kuat, sehingga rencana itu tidak akan pernah berhasil. Apakah Anda pikir teknik pil tower saya adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipertukarkan? Kata Hu Chen dengan dingin. Kudong Seng dengan dingin tertawa. Orang yang tidak bersalah tetap tidak bersalah. Jangan meragukan diri Anda teman muda. Setelah mengatakan, dia berbalik dan kembali ke penyulingan, tampaknya mengabaikan yang lain. Feng Xian membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mulai menatap kosong pada Yao Chen. Pada saat ini ia hanya mengikuti Yao Chen. Yao Chen menghela nafas, tetapi menggelengkan kepalanya. Teknik alkimi Aklanyo benar-benar tidak bisa ditransmisikan. Namun jika tujuan Anda hanyalah pil Yuan pengubah kehidupan, saya mungkin dapat membantu Anda menelitinya bersama. Penelitian bersama, sebuah cahaya tak menyenangkan melintas di mata Hu Chen dan dia tertawa. Sepertinya anak-anak Lanyau tidak hanya tidak bodoh, tetapi juga sangat licik. Kami pasti harus membahas ini nanti. Dia sekali lagi memusatkan perhatian penuhnya pada tungku pil yang sedang disempurnakan. Dia memiliki tujuannya sendiri untuk tetap bersama ras iblis, tetapi dia secara alami juga harus membantu memperbaiki pil obat yang cocok untuk mereka untuk mendapatkan dukungan tanpa batas mereka. Chapter 25, Kota Pil Suci. 2 hari kemudian. Putri kecil itu belum muncul lagi, tetapi Putri Suci telah datang sekali untuk memberitahu Yao Chen banyak peraturan tentang tinggal di lembah iblis. Dia memberinya sedikit kulit dari iblis besar yang merupakan tanda dia bisa berjalan di seluruh lembah iblis, dan memperlakukannya sebagai tamu alkemis. Semua jenis bahan obat diberikan kepadanya dalam persediaan yang tak ada habisnya. Itu mencapai titik di mana hampir semua bahan obat yang dimintanya segera dibawa kepadanya. Tapi prasyarat untuk semua ini adalah Yao Chen memperbaiki pil obat yang cukup untuk ras iblis. Ini tidak terlalu sulit bagi Yao Chen sama sekali. Di pegunungan dia tidak hanya fokus melarikan diri, tapi juga meneliti teknikal kimia. Ketika datang ke pil obat tubuh tempering, mereka mungkin hanya memiliki efek meningkatkan tulang dan mengembangkan otot untuk manusia. Tetapi untuk ras iblis mereka memiliki efek luar biasa. Setelah mengeluarkan beberapa tungku pil untuk mandi obat dan mengirimnya, status Yao Chen dengan cepat naik. Namun hubungannya dengan Kudong Seng dan Hu Chen tidak membaik. Tujuan mereka jelas untuk mendapatkan teknik pemurnian rahasia Aklanyo. Menyebut mereka dasar mungkin membuat mereka tampak biasa. Tetapi dasar ini pada dasarnya mengandung segala yang ada di dalamnya. Bahkan misteri jiwa yang tidak umum yang dalam Klanyo masih merupakan rahasia lengkap yang tidak dapat ditransmisikan. Selama Yao Chen memiliki kesadaran, dia tidak akan pernah menjual klan untuk kemuliaan. Adapun Feng Xian, dia dipanggil oleh Putri Suci setiap hari, dan dia hanya akan kembali larut malam dengan ekspresi yang benar-benar terpikat. Dia merayuku, tetapi aku masih bisa menolak, Saudara Chen. Biarkan aku mandi obat lagi. Feng Xian gemetar saat mengatakan ini. Dia harus memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit yang mendorong dirinya hingga batas hidup dan mati untuk menjadi lebih kuat. Feng Xian tahu bahwa Putri Suci ras iblis itu hanya menggunakan dia untuk berlatih seni menyihirnya. Sebagai seorang pria, bagaimana ia bisa membiarkan dirinya jatuh cinta pada pesona gadis iblis? Meskipun dia muda dan jantan, dia masih pria yang jujur. Yao Chen tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya cukup banyak waktu untuk menjalani mandi obat lagi. Mandi obat mereka berdua harus dilakukan pada waktu yang tepat. Ketika mereka berada di pegunungan mereka hanya bisa mempertahankan waktu itu. Tetapi di lembah iblis mereka tidak kekurangan apapun, sehingga mereka secara alami dapat mendorongnya hingga batas dan menjalani perawatan lebih sering. Pil mandi obat sudah lama disiapkan oleh mereka. Menyiapkan bak mandi di pemandian, ia menuangkan bubuk obat hancur. Klan iblis hidup dengan cara yang sama seperti binatang buas. Jadi kecuali mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia, mereka semua mandi di kolam di belakang gunung. Tujuan gua pemandian ini dibuat khusus untuk setiap tamu dan semua alkemis. Yao Chen dan Feng Xian bahkan belum lama berada di sana sebelum Hu Chen berjalan dengan ekspresi gelap. Dia bergumam dan menggerutu, dan jelas dia baru saja datang dari penyempurnaan yang gagal. Oh, mandi obat. Hu Chen mengangkat kepalanya dan melihat mereka berdua basah kuyup. Menghirup aroma obat, ekspresi menghina muncul di wajahnya. Hu Chen pergi ke pancuran dan mencuci wajahnya dari abu dari penyempurnaan yang gagal.
Dia melanjutkan dengan mengejek, Anda bahkan tidak tahu bahwa mandi obat akan meninggalkan racun dalam tubuh yang secara praktis tidak mungkin dihilangkan. Pada usia Anda, itu benar-benar dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda, namun Anda tidak akan pernah berhasil mencapai potensi puncak Anda. Yao Chen hanya dengan cuek tersenyum dan mengabaikannya, tetapi Feng Xian yang mengalami rasa sakit yang hebat menjadi lebih jengkel dan berteriak, itu omong kosong, ini resep Yao Chen. Jadi bagaimana mungkin ada racun? Tidak peduli seberapa bagus resepnya, ia akan selalu meninggalkan racun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bahkan jika Anda minum pil detoksifikasi setelahnya, Anda tidak akan bisa mengeluarkan racun yang masuk jauh ke tulang Anda. Jika Anda hanya mengambilnya sekali atau 2 kali maka itu adalah apapun. Tetapi jika Anda mengambilnya terlalu banyak, maka Anda mungkin dapat memperoleh tubuh baja. Tetapi level Anda tidak akan pernah maju lagi. Hu Chen berjalan dan tersenyum dingin pada Feng Xian. Yao Chen memandang Hu Chen dan tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalanya. Senior Hu tidak perlu marah. Apa yang Anda katakan pada umumnya benar. Tapi resep mandi obat saya adalah teknik rahasia tanpa racun tersembunyi. Haha, dengan kekuatan senior Anda secara alami dapat mengetahui apakah itu baik atau buruk. Yao Chen mengeluarkan salah satu pil untuk mandi obat dan melemparkannya ke tangan Hu Chen. Ini pil obat tingkat keempat. Setelah memeriksanya sejenak, ekspresinya berubah sedikit. Pil ini, Yao Chen memperkenalkannya. Pil ukir tulang cuci sumsum. Ini memiliki banyak kegunaan. Ketika ditumbuk menjadi bubuk dapat digunakan dalam mandi obat untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Ketika diambil langsung, itu bisa memperkuat jiwa. Ini tidak memiliki racun tersembunyi. Mustahil. Hu Chen tidak bisa mempercayainya. Tetapi pil tingkat keempat ini benar-benar tampaknya tidak memiliki racun yang tersembunyi dalam pikirannya. Tanah suci dan juga memiliki pil mandi obat. Tetapi hanya mereka yang setidaknya pada tingkat kelima yang tidak memiliki efek samping toksin tersembunyi. Ini hanya resep rahasia kecil. Ya haha, nak, apakah Anda ingin menukarnya dengan saya? Bertukar. Saya hanya berbicara. Saya sangat tertarik dengan seni pengumpulan pil senior Hu. Ini bisa diterima. Sebuah seni pengumpul pil ditukar formula pil mandi obat tingkat keempat tanpa efek samping toksin tersembunyi adalah kesepakatan yang sangat baik. Hu Chen dengan dingin tersenyum. Kamu tidak akan menyesal. Yao Chen tertawa getir. Apapun yang saya kekurangan adalah apa yang akan saya tukarkan. Apa yang bisa disesali? Dia benar-benar tidak punya metode lain. Yao Chen hanya memiliki dasar-dasar yang telah ia pelajari di sekolah klanyao. Adapun teknik tingkat yang lebih tinggi, dia telah melihat beberapa tetapi dia tidak sepenuhnya memahaminya. Untuk berjalan lebih jauh di sepanjang jalur alkimia, dia harus mempelajari seni pemurnian orang lain dengan harapan bisa memahaminya. Teknik penerimaan pil Hu Chen sangat unik dan gaya yang benar-benar berbeda dari klanyao. Satu digunakan hanya ketika mengumpulkan pil, yang lain digunakan ketika benar-benar memurnikan. Teknik bertukar tidak apa-apa, tapi kita harus bersumpah untuk tidak mengirimkannya ke orang ketiga. Apakah itu seorang murid atau istri, saudara laki-laki atau lebih tua? Hu Chen sangat tegas dalam hal ini. Tatapannya cerah. Saya juga memiliki formula pil yang lebih baik di sini. Saya bertanya-tanya apakah itu dapat ditukar dengan beberapa tips dari senior Hu. Efisiensi penyulingan senior Hu sangat mengagumkan. Itu tergantung pada apa yang kamu ambil. Hu Chen tersenyum dingin lagi. Muncul sangat ganas namun, dia hanya tampak garang. Saat diskusi mengalir, Hu Chen dengan cepat mulai membenamkannya ke dalam misteri formula pil baru. Setelah berbicara dengannya lagi, Yao Chen menyadari bahwa ketika dia terlihat licik, itu hanya penampilan luarnya. Dalam tulang-tulangnya dia sebenarnya seseorang yang sangat berdedikasi untuk alkimia. Sebagai perbandingan, Kudong Seng adalah seseorang yang bertindak sangat ramah dan melakukan kebaikan kecil untuk orang-orang, tetapi di dalam dia sangat cerdas. Setiap gerakannya menimbulkan akibat yang tidak akan pernah diharapkan oleh siapapun. Hanya dalam waktu singkat ia berhasil mencuri beberapa teknik pemurnian dari Yao Chen hanya dengan menonton. Tetapi fondasi klanyao sangat khusus dan terperinci. Itu adalah yang berisi semua ciptaan surga. Setiap teknik menggunakan perpaduan teliti dari Douki dengan itu, dan jika Anda bisa mempelajarinya hanya dengan menonton, maka alkemis dunia luar sudah lama mencurinya ratusan dan ribuan tahun yang lalu. Saat ini seluruh dunia adalah tiruan yang gagal yang terlihat benar tetapi sebenarnya salah. Meskipun sikap Hu Chen buruk, dia benar-benar melakukan pertukaran dalam perdagangan yang setara. Dan begitu sesuatu seperti ini dimulai, pada dasarnya mustahil untuk berhenti. Waktu berlalu dengan cepat. 3 tahun kemudian, Yao Chen sekali lagi tumbuh lebih tinggi dan dia bahkan mulai menumbuhkan jenggot. Tetapi sebagai perbandingan, transformasi Feng Xian bahkan lebih mengejutkan.
Selama 3 tahun ini ia terus-menerus digunakan sebagai target latihan untuk seni menyihir putri klan iblis. Feng Xian sudah melihat melalui pesona wanitanya, dan berubah dari putra bangsawan yang anggun dan anggun menjadi pria bersuara kasar yang benar-benar berkulit tebal. Putri kecil itu hanya datang untuk melihat mereka 3 kali dalam 3 tahun ini. Setiap kali dia tampil sangat ceria. Sepertinya dia sedang mengembangkan semacam teknik yang mengharuskannya untuk tetap di pengasingan untuk waktu yang lama. Sudah setengah tahun sejak terakhir kali dia muncul. Kakak Chen, Senior Hu ingin aku memberitahumu untuk datang. Tampaknya formula pil yang Anda berikan padanya tidak berfungsi dan kualinya meledak. Feng Xian berlari ke kamar Yao Chen dan memanggil Yao Chen yang sedang tidur nyenyak. Dia pasti sekali lagi jatuh ke dalam salah satu kebiasaan buruknya dan salah mengerti sesuatu. Biarkan saya melihat lebih dekat pada teknikal kimia yang saya perlihatkan padanya. Oh, saya akan mulai bermeditasi jadi panggil saya untuk makan malam. Yao Chen hanya membuka matanya dan cuek berbicara sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya, memasuki kondisi meditasi. Meskipun nona muda kecil itu hanya muncul 3 kali, bangunan yang dia perintahkan agar dibangun oleh manusia-manusia itu terus dibangun dan telah selesai sebulan yang lalu di bawah upaya Dado Usi itu. Sebuah istana alkimia besar telah dibangun di pinggang gunung, dan Yao Chen, Hu Chen, dan Ku Dongsheng semua telah pindah dari gua gunung ke istana. Standar hidup mereka segera meningkat. Yang paling penting adalah bahwa sekarang setiap orang memiliki jaminan yang lebih baik dari rahasia mereka dibandingkan dengan tinggal di gua iblis. Yao Chen secara otomatis terbangun dari keadaan meditasi untuk makan malam. Begitu dia meninggalkan kamarnya, dia berlari ke Hu Chen yang cemas yang wajahnya tertutup abu. Sobat Yao, mengapa kamu bermeditasi di tengah hari? Saya punya hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda, Senior Hu. Selama 3 tahun ini Yao Chen menggunakan formula pil untuk menukar banyak teknik Hu Chen. Ini menguntungkan mereka berdua, dan hubungan mereka juga menjadi lebih dekat. Namun apa yang Hu Chen ingin dapatkan dari awal adalah seni pemurnian dasar klannya. Seni dasar ini benar-benar tingkat yang sangat tinggi dan pada saat yang sama itu adalah satu-satunya harapannya untuk menyempurnakan pilihan pengubah kehidupan. Bukankah kamu ingin memasuki tanah suci untuk belajar seni pemurnian? Sekarang ada peluang bagi Anda jika Anda ingin meraihnya. Peluang apa? Mata Yao Chen cerah. Selama 3 tahun ini dengan pertukaran dengan Hu Chen, kemajuannya sangat besar, dan baik Ku Dongsheng dan Hu Chen sama-sama memanggilnya monster mutlak. Yao Chen sudah melampaui batas seorang alkemis tingkat 5 untuk memperbaiki pilobat tingkat 6, dan ini bahkan sebelum Hu Chen mengajarinya seni pemurnian dari tanah suci. Jika dia bisa secara pribadi memasuki tanah suci dan belajar, Yao Chen memiliki keyakinan penuh bahwa alkimi dapat segera melambung. Kompetisi pemurnian pil, kota pil suci. Selama Anda memamerkan diri selama kompetisi, Anda akan dapat memperoleh rekomendasi. Sebuah kerlipan muncul di wajah Hu Chen yang tidak luput dari perhatian Yao Chen. Kompetisi pertarungan pil ini jelas tidak semudah yang dia gambarkan, dan bahkan mungkin ada beberapa keluhan pribadi yang terlibat. Bagaimana saya bisa berpartisipasi di dalamnya? Ya, kamu bisa memainkan peran sebagai muridku. Anda telah bertukar banyak teknik saya, jadi mengatakannya seperti itu seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Suara Hu Chen agak tidak biasa baginya. Yao Chen sudah menjadi alkemis tingkat kelima, seorang alkemis tingkat kelima yang bahkan belum berusia 18 tahun. Dia jenius di antara jutaan orang, dan dalam hal kekuatan dia tidak jauh dari seorang alkemis tingkat keenam. Dan untuk potensinya, itu benar-benar tak ada habisnya. Itu bukan masalah. Yao Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Selama dia memiliki kesempatan untuk memasuki Pil Tower, semuanya baik-baik saja asalkan tidak melibatkan penjualan klanyau. Sangat bagus hehe. Lalu begitulah cara kami menjelaskannya. 1 bulan kemudian aku akan membawamu. Orang tuaku Dongsheng kemungkinan besar akan dapat memperbaiki pil yuan pengubah kehidupan dalam beberapa hari. Kami akan bebas setelah kami menyelesaikan pil itu. Hu Chen tertawa dan menepuk bahu Yao Chen. Dia benar-benar iblis. Hanya dengan menonton Anda memperbaiki, orang tua itu mencuri hampir semua trik Anda. Tapi jangan khawatir, orang tua itu pasti tidak akan berani mengirim mereka keluar. Duri klanyau adalah sesuatu yang tak seorang pun di Central Plains berani memprovokasi. Yao Chen tersenyum pahit. Selama bertahun-tahun ini dia telah memperoleh pemahaman yang jauh lebih besar tentang betapa jahatnya Ku Dongsheng. Ku Dongsheng yang hampir berusia 80 tahun benar-benar jenius dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Yao Chen bahkan curiga arwahnya bahkan telah mencapai kondisi surgawi. Dia bahkan tidak menggunakan matanya untuk melihat, melainkan menggunakan rohnya untuk menangkap setiap gerakan. Namun hal yang paling inti adalah hal-hal yang tidak bisa dicuri.
Pada kenyataannya, teknik inti membutuhkan garis keturunan klanyao agar dapat digunakan. Itu adalah hadiah surgawi yang hanya dimiliki oleh mereka yang ada di klanyao. Itulah sebabnya, meskipun Yao Chen tahu tekniknya dicuri, dia tidak peduli. Dan Ku Dongseng adalah pria yang cerdas dan juga sering menunjukkan kepada Yao Chen beberapa hal. Meskipun dia belum bertukar sebanyak Hu Chen, hasilnya tidak jauh berbeda. 1 bulan kemudian, Ku Dongseng dan Hu Chen bekerja bersama dan akhirnya memperbaiki 12 pil Yuan pengubah kehidupan. Mereka telah menggunakan 31 tahun hanya untuk memperbaiki 12 pil tingkat 7 itu. Ketika pil terbentuk, hal-hal aneh terjadi di langit dan bumi, mengguncang lembah iblis. Meskipun tidak ada pil thunder terbentuk, Ku Dongseng dan Hu Chen keduanya berteriak dengan gembira. Ku Dongseng bahkan mulai menangis. Sekarang akhirnya aku bisa kembali. Putri suci Rasi Bliss tiba segera. Dia diikuti oleh 12 wanita yang benar-benar cantik. Mereka semua adalah manusia, dan yang terlemah masihlah Dado Usi, Kutua, sesuai dengan perjanjian dari 30 tahun yang lalu. Di sini ada 12 selir, luar biasa, dan hal-hal yang kuinginkan. Kami sudah menyiapkannya untukmu 30 tahun yang lalu. Putri Suci dengan hormat menawarkan cincin penyimpanan. Beralih ke Hu Chen dia berkata, Hu Senior, Anda bergabung dengan kami 10 tahun yang lalu dan kami telah mendapat banyak keuntungan. Selain syarat yang disepakati, ada 3 selir cantik yang tersedia. Apakah Hu Senior tertarik? Zah, wanita terlalu merepotkan. Dan itu tidak seperti aku iblis aku yang ingin memulai sebuah keluarga besar. Wajah Hu Chen dipenuhi dengan kontradiksi. Dia jelas menginginkan mereka, tetapi tidak menginginkannya pada saat yang bersamaan. Siapa yang tidak menginginkan wanita cantik? Selain itu, ini adalah wanita yang berkembang biak di lembah iblis, dipelihara dengan baik bahkan sebagai janin. Turunan mereka sangat mungkin menjadi bakat yang kuat. Ini adalah cara terbaik untuk dengan cepat membentuk keluarga besar. Tapi Hu Chen bukan tanpa keluarga, dan juga dianggap setengah murid dari Tanah Suci. Bahkan jika dia menerima wanita-wanita ini, dia tidak akan tahu di mana harus menempatkan mereka. Jadi dia hanya bisa menolak dengan menyesal. Putri Suci tertawa dan menempatkan cincin penyimpanan lain di tangan Hu Chen. Karena seperti itu, perjanjian kita dari tahun itu sekarang selesai. Lembah iblis saya akan meminum 8 pil, sedangkan sisanya dapat dibagi oleh Anda 2 senior. Saya hanya akan minum 1 pil, tetapi pil lain yang saya rasa harus diberikan kepada Yao Chen, kata Hu Chen. Ekspresi Ku Dongseng rumit, tetapi setelah ragu-ragu sejenak dia juga mengangguk, menyetujui pernyataan Hu Chen. Yao Chen kaget, karena pil Yuan pengubah kehidupan ini tidak terlalu berguna bagi dia yang berusia 17 tahun. Ini adalah pil untuk memperpanjang umur, sedangkan yang dia butuhkan adalah meningkatkan kekuatannya. Tapi di depan tatapan Hu Chen dia tidak menolak. Baik, kalian bertiga tamu bisa pergi kapan saja. Saat dia mengatakan ini, dia sengaja melirik Yao Chen, menyarankan dia ingin berbicara dengannya secara pribadi. Ketika dia pergi, Yao Chen menemukan alasan untuk pergi juga. Berjalan keluar dari istana, dia berjalan ke arahnya dan melambaikan tangannya. Putri Suci, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Dia berkedip dan berkata, Yao Chen, sekarang kamu memiliki kesempatan untuk kembali ke klanya. Apakah kamu tertarik? Bukankah Putri Suci tahu tentang apa yang terjadi antara aku dan klanya? Jika saya kembali maka saya mungkin tidak hanya dipaksa masuk peringkat bawah, tetapi kematian saya juga mungkin tidak jauh. Dengan nama iblis suci di belakangmu, siapa yang berani memprovokasi kamu? Zapa prasyaratnya. Cobalah untuk tidak mendekati putri lagi. Dia mengolah teknik Douki yang membekukan jiwa es bumi. Sebelum menguasainya dia tidak bisa jatuh cinta. Yao Chen, meskipun dia belum jatuh cinta padamu, jika terus seperti ini maka mungkin. Yao Chen dengan dingin tertawa. Mungkin itu juga karena aku hanya anak yang miskin. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada putri. Kami hanya teman. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa bahwa ini adalah kebenaran. Tapi, ketika dia mengatakannya dengan keras, hatinya terasa lebih kosong. Seolah-olah sesuatu yang dia haus telah dilucuti. Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Dia hanya enggan meninggalkan lembah iblis. Apakah kamu hanya teman? Itu masuk akal. Selama 3 tahun ini Anda hanya bertemu satu sama lain beberapa kali. Dia berada di saat kritis dalam kultivasinya. Putri Suci mengangguk dan mengambil cincin penyimpanan untuk Yao Chen. Ini adalah beberapa bahan obat yang dapat dihitung sebagai pembayaran selama 3 tahun ini. Aku tidak bisa menerimanya. Saya telah memperoleh sangat banyak selama 3 tahun ini di lembah iblis. Dan sebagai tambahan, wajah Yao Chen memerah. Meskipun dia telah memurnikan banyak pil obat untuk lembah iblis, jumlah bahan obat yang dia hancurkan bahkan lebih besar. Tidak ada jalan lain, karena dia masih menguji hal-hal di sekitar. Keduanya pada dasarnya saling menangkal.
karena jumlah pil obat yang telah disulingnya dapat ditukar dengan berapa banyak bahan obat yang telah dia hancurkan. Haha, lalu pertimbangkan itu imbal jasa ke depannya dari lembah iblis di dalam kamu. Putri Suci menempatkan cincin penyimpanan dengan kuat di tangan Yao Chen. Dia berbalik dan terdiam sesaat, sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan melayang pergi. Hanya 1 jam kemudian, Yao Chen bersiap untuk pergi dengan Feng Xian, mengikuti Hu Chen. Perbedaan antara bagaimana mereka pergi dan bagaimana mereka tiba adalah bahwa mereka menggunakan transport dou formation dan sebenarnya sekali berangkat saja menghemat waktu mereka selama beberapa hari. Mereka dengan cepat meninggalkan pegunungan yang dalam dan tiba di kota manusia yang berkembang. Ini adalah Azure Spirit City, kota jiwa biru langit. Kami akan mengambil spasi Albot ke Pil Tower, kapal antar, ruang. Oh, dan sekarang saya bisa mengatakan yang sebenarnya tentang kompetisi perlombaan pil. Melakukan dengan baik di sana akan memungkinkan Anda untuk menghadiri pil gathering, dan kemudiannya sebenarnya, saya sama seperti Anda dan saya adalah seorang pengasingan dari Pil Tower. Kembali pada hari saya melakukan kesalahan besar dan diusir dari keluarga saya selama 10 tahun. Pada saat ini Hu Chen mulai menceritakan segalanya padanya. Awalnya sebenarnya ibu Hu Chen yang adalah murid Pil Tower. Ia dilahirkan dalam status tinggi dan juga sangat berbakat. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, dia kemungkinan besar akan mengambil posisi ibunya di Pil Tower, menghabiskan seluruh hidupnya untuk itu. Namun hanya satu kecelakaan yang menyebabkannya melakukan kesalahan besar, bahkan melibatkan ibunya untuk kehilangan posisinya. Ibunya mundur saat dia dibuang. Tapi sekarang 10 tahun pengasingan sudah berakhir, dan selama aku bisa menebus kesalahanku dari 10 tahun yang lalu, aku mungkin bisa kembali ke Pil Tower. Ibuku bahkan mungkin dipulihkan. Hu Chen menatap Yao Chen dengan cermat. Bakatmu dalam alkimia sangat luar biasa, dan selama kamu mendapatkan posisi 10 besar di kompetisi Pil Battle, kamu akan memiliki kualifikasi untuk menghadiri Pil City Gathering, kota Pil setahun kemudian. Apakah Anda memutuskan untuk menghadiri Pil Gathering? Saya akan menunjukkan kemampuanku. Jadi memang begitu lebih bagus. Jadi alasan sebenarnya Hu Chen membuat dalih Yao Chen adalah muridnya adalah karena selama Yao Chen tampil sangat baik di kompetisi Battle Pil, Hu Chen akan dapat menunjukkan potensinya kepada Pil Tower. Ada punya Chen, dia juga akan bisa memasuki Pil Tower untuk mempelajari alkimi karena ini. Yao Chen hanya mengangguk, karena kehausan untuk menyingkirkan pengusirannya ini adalah sesuatu yang sangat dia pahami. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hu Chen tidak memiliki permusuhan hidup dan mati dengan siapapun di Menara Pil, sementara Yao Chen memiliki permusuhan dengan tingkat tertinggi dari inti klan, aula penegak hukum. Meskipun itu tidak selalu permusuhan yang akan menyebabkan lautan darah mengalir, itu bukan yang bisa diselesaikan tanpa kematian pihak lain. Pada akhirnya, bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak bisa. Bagus sekali. Hu Chen menghela nafas dan terdiam. Setelah bersama Yao Chen selama 3 tahun, dia menjadi sangat akrab dengannya. Dia adalah seseorang yang pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Yao Chen dan Feng Xian saat ini memahami betapa megahnya Azure Spirit City. Itu ramai dengan kebisingan dan orang-orang. Penjual meneriakkan dagangan mereka, dan di kejauhan ada ramuan tempat obat. Semua ini adalah pengalaman baru bagi mereka berdua. Tapi kesedihan samar muncul di mata Feng Xian ketika dia melihat rumah lelang. Meskipun kehidupan dengan rasi Bliss tidak buruk selama 3 tahun ini, permusuhan darah keluarga Feng adalah sesuatu yang tidak dia lupakan bahkan untuk sesaat. Yao Chen menepuk bahu Feng Xian. Dia mengangguk padanya, karena dia juga tidak lupa. Feng Xian tersenyum gembira. Jangan khawatir, saudara Chen. Saya tahu ini masih bukan waktu yang tepat. Lawannya adalah Do Uang. Percayalah padaku, dalam 2 tahun lagi, membunuh pasangan Do Uang akan semudah memperbaiki Pil. Feng Xian ganas mengangguk pada itu. Tapi saudara Chen, saya sudah memikirkannya, dan permusuhan ini adalah sesuatu yang saya harus bayar sendiri. Hu Chen tidak tertarik pada permusuhan mereka. Tujuannya sangat jelas, dan dia tidak merasa seolah-olah dia dan Yao Chen memiliki persahabatan yang mendalam. Mereka hanya menggunakan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang jelas antara dia, Yao Chen, dan Feng Xian. Hu Chen membimbing mereka ke alun-alun besar dengan kerumunan gelisah. Tapi ada ketertiban yang sangat ketat. Ada pasukan besar yang menjaga anjungan batu besar, dan di atas anjungan batu itu ada lubang hitam dalam yang perlahan-lahan berputar, memancarkan aura misterius. Ini adalah spasi lubang cacing. Menggunakannya adalah cara tercepat untuk sampai ke kota Pil Suci. Dibandingkan dengan formasi Dou, lubang cacing spasial dapat membawa Anda memotong ruang lebih jauh dan mereka lebih mantap dan lebih aman.
Ini adalah pengetahuan umum yang Yao Chen sudah lihat di buku tetapi belum pernah bertemu. Klanyao sebenarnya memiliki lubang cacing spasial mereka sendiri, tetapi mereka tidak pernah dibuka dan dia tidak pernah diizinkan berhubungan dengan mereka. Dia bahkan tidak jelas di mana tepatnya mereka berada. Yang dia tahu adalah bahwa mereka ada di dalam pegunungan Shenong. Menunggu dalam antrean, mereka akhirnya tiba di depan bagian ruang lubang cacing. Hu Chen mengeluarkan sebuah perahu kecil dari jubahnya dan menggosoknya beberapa kali. Ini adalah spasial boat yang dapat digunakan untuk berlayar melalui spasial wormhole. Spasial boat awalnya kecil tumbuh lebih besar dalam sekejap, menjadi beberapa meter panjang dan lebar. Energi spasial perak samar berkilauan dan menari di dalamnya. Konfirmasi. Hu Chen mengkonfirmasi identitasnya dengan para ahli yang menjaga bagian ruang lubang cacing. Dia menggunakan pilobat untuk membayar untuk menggunakan wormhole spasial dan kemudian mengatakan Yao Chen dan Feng Xian untuk masuk dengan ekspresi senang. Bagian dalam kapal itu sangat kaya dan megah, dan apapun yang mereka mungkin butuhkan dapat ditemukan di dalamnya. Bagaimana perahu saya ini? Hu Chen tertawa dengan sangat senang pada Yao Chen. Perahu spasial ini sangat sulit dipalsukan. Itu adalah spasial boat kelas 3, dan bagi kebanyakan orang awam itu adalah barang mahal yang sangat mewah. Tapi Yao Chen hanya mengangguk dengan cuek. Agak kecil. Permisi, kecil, ini adalah kapal tata ruang kelas 3. Hu Chen segera berseru dengan dingin. Jika kamu bisa mengeluarkan yang lebih besar, aku akan memberimu seni rahasia. Seni rahasia sejati. Betulkah? Zia, tentu saja betul. Kalau begitu baiklah. Jangan tarik kembali kata-kata Anda. Yao Chen tersenyum. Keluarganya kebetulan memiliki perahu seperti itu. Menurut ibunya, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan kakek buyutnya. Meskipun kapal seperti itu sangat berharga dan langka, itu hanya bisa digunakan di dalam wormhole spasial. Di luar, itu sama sekali tidak berguna, terutama di Klanyao yang terisolasi. Ketika dia masih sangat kecil, dia bahkan menggunakannya sebagai alat permainan. Ketika Yao Chen melarikan diri dari klan, dia tentu saja membawa semuanya, termasuk kapal itu. Yao Chen mengeluarkan sebuah perahu kecil dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke udara. Duar, duar, duar. Cahaya spiritual meledak dan perahu kecil dengan cepat menarik kekuatan spasial di sekitarnya dan membengkak. Hanya dalam beberapa kedipan, sebuah kapal besar sepanjang 100 meter muncul di lubang cacing. Hu Chen menggosok matanya. Dia diam-diam menyingkirkan perahunya yang 30 meter dan melompat dengan Feng Xian ke perahu besar yang diambil Yao Chen. Orang-orang yang menunggu di wormhole spasial juga semua berdiskusi dengan bersemangat tentang hal itu. Kapal tata ruang kelas 7 atau lebih tinggi. Mungkinkah dia adalah seorang tuan muda dari salah satu kekuatan tertinggi itu? Nak, kamu benar-benar memiliki spasial boat kelas 7 atau lebih tinggi. Ukuran seperti itu setidaknya harus kelas 7. Perahu spasial dari kelas 7 dan di atas adalah hal-hal yang orang biasa tidak akan pernah bisa menggunakannya. Hanya kekuatan tertinggi yang bisa memiliki akses ke hal seperti itu. Tatapan Hu Chen ketika dia melihat Yao Chen sekarang memiliki sedikit rasa iri. Yao Chen benar-benar tak terduga untuk bisa mengeluarkan spasial boat kelas 7. Selain itu, dia bahkan tidak peduli untuk mengungkapkannya kepada semua orang. Mungkinkah dia tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya, pengasingan dari Klanyao? Mungkin dia tampak seperti itu, seseorang yang masih memiliki pendukung di belakangnya meskipun diasingkan. Di bawah tarikan kekuatan spasial, perahu besar itu perlahan ditarik ke lubang cacing hitam pekat. Yao Chen hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap dan tubuhnya berkedip. Dia merasa dirinya tidak berbobot, tetapi perasaan kehilangan dirinya dengan cepat memudar. Saluran spasial hitam pekat yang misterius muncul di hadapannya. Akhir saluran spasial ini tidak bisa dilihat dan benar-benar gelap gulita. Hanya dinding ruang tepat di samping mereka yang mengeluarkan energi spasial perak yang tidak jelas. Energi spasial inilah yang telah menembus jalan di kegelapan tak terbatas ini. Melihat sekeliling, semuanya benar-benar sunyi. Selain fluktuasi spasial dari pusat, semuanya diam. Bahkan tidak ada udara sedikit pun. Satu-satunya yang hadir adalah keheningan yang mematikan. Pada awalnya, kesunyian yang mematikan seperti ini sebenarnya merupakan pengalaman baru, tetapi hal baru tentang itu dengan cepat memudar. Mengikuti berlalunya kegelapan tak berujung praktis. Aura yang sangat serius benar-benar menyelimuti hati orang-orang. Bahkan keinginan untuk berkomunikasi ditekan oleh keheningan total ini. Itu membosankan, hambar, dan terlebih lagi di dalam lubang cacing mereka tidak bisa mengumpulkan energi untuk keluar dari suasana hati mereka. Bahkan keinginan untuk mendiskusikan alkimia pun ditekan. Bahkan waktu tampaknya telah meluas, memengaruhi kondisi mental mereka. Mereka melewati perjalanan sepenuhnya tanpa bicara. Mereka bertiga diam-diam menjaga hati mereka.
Selain mengonsumsi beberapa pil makanan, mereka sesekali melatih Douki mereka. Lingkaran perak yang tidak jelas muncul di kejauhan di depan mereka. Untai demi untai energi spasial mulai menjadi bersemangat dan seperti ombak pasang itu. Di bawah energi ini, kecepatan spasial bot secara bertahap menurun. Tetapi meskipun melambat, kecepatan spasial bot masih sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat lingkaran cahaya perak itu mulai tumbuh dan menyilaukan mata mereka. Energi spasial perak itu seperti tirai tangga, perlahan-lahan menarik spasial bot ke arahnya. Pil City yang megah berada tepat di belakang tirai cahaya perak itu. Pada saat ini, Yao Chen masih tidak tahu bahwa legendanya akan dimulai dari sini.